Aku akan memberimu 10 napas waktu. Jika kamu tidak menyingkir, si akan membiarkanmu mati di sini. Pria berbaju hitam itu pernah mengatakan ancaman serupa. Tapi kali ini, ketika si Qianhan mengatakannya, dia bahkan lebih mendominasi dan acuh tak acuh. Kamu, kulit pria berpakaian hitam itu pucat, sangat jelek. Ketika keduanya saling berhadapan, monster batu berkepala 2 dan berlengan 4 itu akhirnya keluar dari trans. Itu telah dipukul berulang kali oleh pria berbaju hitam di Magnetolite Kutub Utara sebelumnya, dan memiliki ketahanan yang sangat buruk terhadapnya. Ketika benar-benar pulih saat ini, mata kedua pasang mata itu bersinar dengan kebencian dan kedinginan. Tiba-tiba, butuh nafas panjang, angin di sekitarnya kencang, dan tanah bergetar hebat. Di bawah lapisan kabut es, tiba-tiba gelap, dengan pasir dan batu beterbangan. Di bawah hiruk-pikuk dunia, tubuh biksu tingkat rendah mau tidak mau terbang. Kaca, tanah di bawah kakinya tiba-tiba retakan yang tak terduga di tanah, dan sebagai hasilnya, kekuatan hisap yang kuat juga dihasilkan. Banyak kultivator es langsung disedot oleh kekuatan di celah-celah tanah, dan terdengar teriakan. Bang, bang, bang. Di tengah kekacauan, pria berbaju hitam dan si Qianhan saling berhadapan magnet dan cahaya bertabrakan dengan energi sihir, terbang ke segala arah, dan pepohonan serta batu-batu besar di sekitarnya berubah menjadi debu satu demi satu. Setelah ruang antara langit dan bumi kembali normal, monster berkepala 2 dan berlengan 4 itu menghilang. Di langit, pria di Suanyi dan si Qianhan terus-menerus berkelahi, dan sepertinya mereka terikat. Pada saat ini, pria di Suanyi lebih berhati-hati, Nether Magic Fan milik si Qianhan tidak yakin untuk mencapai target, jadi sulit untuk menyerang. Selain itu, mengaktifkan kipas ini menghabiskan banyak kekuatan jiwa, jadi tidak mungkin menggunakannya tanpa batasan. Di ujung utara, ada kungfu yang bisa menyaingi cahaya magnet kutub utara. Sungguh luar biasa. Kata wanita tua bermarga Liu tak percaya. Magneto optik kutub utara, di ujung utara, dikenal sebagai tak terkalahkan pada tingkat yang sama, dan tidak ada yang bisa bersaing dengannya. Ini adalah legenda yang sudah lama ada. Keduanya memiliki rasa tidak percaya sebelumnya, dan mereka tidak berdaya untuk melawan setelah bergabung. Apa asal-usul orang ini? Sepertinya aku telah melihat kekuatan sihir yang dia kembangkan dalam buku-buku kuno. Orang aneh berjubah biru itu mengerutkan kening. Tinggi di langit, keduanya bertarung sebentar, dan melihat pria berbaju hitam itu dengan marah memarahi. Ini semua salahmu, yang menyebabkan roh batu raksasa kuno melarikan diri. Inti dari tugeng dalam objek ini adalah harta karun di dunia untuk menyempurnakan senjata sihir pertahanan. Jika tidak ada penahan magneto optik kutub utara, benda ini ada di hutan batu yang aneh, tidak ada yang bisa menahannya, dan Anda bahkan tidak bisa memikirkannya. Setelah mengatakan itu, dia mencibir dan berubah menjadi busur yang luar biasa, melewati ratusan kaki sekaligus, meleleh menjadi kabut es yang jauh, kecepatannya ternyata lebih cepat dari biksu biasa di garis depan. Kecuali magneto optik kutub utara, apakah benar-benar tidak mungkin bagi siapapun untuk mengendalikannya? Si Qianhan mengungkapkan senyum licik, tubuhnya berubah menjadi cahaya hitam, dan melarikan diri ke kedalaman hutan batu yang megah. Setelah dua orang kuat menghilang, beberapa Ice Soul Sect dan cultivator es lainnya masih memiliki ekspresi bingung dan ketakutan, dan tidak keluar dari keadaan linglung. Aku tidak menyangka bahwa selain Putri Bingyu, akan ada dua karakter yang menakutkan di hutan batu yang aneh. Liu Suekin menunjukkan ekspresi ketakutan, dan pada saat yang sama, tampilan kemegahan dan kerinduan yang luar biasa. Kapan saya bisa menjadi orang seperti itu? Pembangkit tenaga listrik teratas. Ketuk jumlah orang untuk melihat berapa banyak kerugianmu. Tetua perempuan bermarga Liu memberi perintah. Keretakan yang dirobek oleh roh batu kuno sebelum melarikan diri menelan banyak biksu. Tepat ketika semua orang menghitung jumlah orang. Taois muda yang sudah pergi. Seru Lin Cheng, wajahnya pucat. Apa, dia menghilang lagi? Liu Suekin menunjukkan keheranan. Mungkin dia bersembunyi lagi. Perikin tersenyum sedikit, dan memulai pencarian spiritualnya. Setelah beberapa saat, tidak, kulit Qin Xianzi sedikit pucat, dan matanya sedikit sedih. Liu Suekin menyapu kesadarannya beberapa mil, lalu menggelengkan kepalanya. Aku tidak melihatnya, itu pasti tersedot oleh retakan di tanah tadi. Lin Cheng mendengar ini, matanya merah, matanya tinjunya terkepal dan gemetar, dan dia tidak bisa menerimanya. Bagaimana mungkin dia akan baik-baik saja? Pasti tidak. Gumam Lin Cheng pada dirinya sendiri, dan kemudian meraih tangan Liu Suekin dengan erat. Peri Liu, menurutmu begitu? Ini Liu Suekin cantik, wajahnya sedikit memerah, dia melepaskan diri dari tangannya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya harap rekan Daois Lin dapat menerima fakta ini secara langsung dan bergembira. Mata Lin Cheng merah, dan dia hampir meraung. Tidak, dia akan baik-baik saja. Seperti ini,
seorang murid terkenal baru saja tidak beruntung. Liu Sueqin dengan cepat menjelaskan. Setelah pria aneh berjubah biru selesai mendengarkan, wajahnya tanpa ekspresi, dan sebaliknya dia berkata kepada Lin Cheng, karena itu sudah menjadi fakta, jangan membantah dan membuat keributan. Jika kamu tidak mendengarkan, kamu akan menjadi ditangani sesuai dengan aturan rumah. Lin Cheng menarik napas dalam-dalam dan perlahan-lahan menjadi tenang. Orang aneh berjubah biru itu mengangguk puas. Aku masih percaya, dia akan baik-baik saja. Namun, kata-kata selanjutnya Lin Cheng membuat wajahnya cemberut. Lin Cheng tampak tenang, dan keyakinan bahwa dia bahkan tidak bisa menjelaskan dengan jelas membuatnya berani menghadapi monster Naschen Soul yang menyendiri. Apakah kamu berani tidak mematuhi Penatua Ben? Orang aneh tua biru itu tampak kedinginan, dan dia mengangkat tangannya untuk membersihkan Lin Cheng. Senior Chow, harap tenang. Liu Sueqin buru-buru memohon temannya memang luar biasa. Menurut penampilan sebelumnya, dia seharusnya tidak mati begitu mudah. Monster tua Chow, kenapa repot-repot marah dengan junior? Liu tetua perempuan bermarga juga agak defensif, dan berkata sambil tersenyum. Ini hanya sebentar untuk berkonsentrasi. Monster tua berjubah biru itu mendengus dingin, dan ketika dia melihat wanita tua bermarga Liu, dia mengundangnya, dan dia mengabaikan Lin Cheng. Pria bermarga Fang melihat pemandangan ini tidak jauh, dan ada jejak sombong di matanya anak laki-laki bermarga Yang, kamu akan dimakamkan di sini tanpa rancanganku. Akan lebih mudah untuk meninggalkan hanya satu anak laki-laki Lin. Mengenai hilangnya Yang Fan, semua orang kecuali Lin Cheng menyimpulkan bahwa dia sudah mati. Setelah itu, para biksu sekte jiwa es terus berbaris jauh ke dalam hutan batu. Dalam proses bergerak maju, mereka bertemu dengan roh kayu kuno, monster batu, dan benda-benda lain, yang jumlahnya tidak banyak, dan tidak ada keberadaan tingkat transformasi, jadi semua orang santai. Setelah memenggal kepala roh kayu kuno dan monster batu, para biksu dari sekte jiwa es memperoleh banyak keuntungan. Namun, saat masuk jauh ke dalam area tertentu, suasana seperti tabu datang, yang membuat semua biksu merasa tidak nyaman. Sejak itu, para biksu dari sekte jiwa es juga bertemu dengan biksu dari kekuatan lain di alam abadi es dan salju. Mereka tidak tahu bahwa di suatu tempat di hutan batu yang megah, seorang pria yang mengenakan jubah brokat safir melebur ke dalam tanah. Jika Lin Cheng dan yang lainnya hadir, mereka pasti akan mengenali bahwa ini adalah Yang Fan yang hilang tadi. Pada saat ini, Yang Fan terlihat sangat berbeda dari sebelumnya, dengan temperamen yang tenang dan sempurna seperti gunung. Di kedalaman lapisan tanah, seluruh tubuh Yang Fan tampak menyatu dengan kecemerlangan bumi, dan dia berjalan-jalan di bawah bumi seperti ikan di air. Faktanya, dia telah menembus lebih dari 10 mil di bawah tanah saat ini. Dalam akal sehatnya, target besar itu terus-menerus melarikan diri ke bawah tanah. Kemana kamu pergi? Yang Fan tidak menyerah, kecepatannya menjadi semakin cepat, dan dia juga semakin dekat dengan roh batu kuno. Pada saat ini, roh batu kuno itu menyusut menjadi seukuran 10 kaki, dan bolak-balik menembus lapisan tanah, terlihat sangat malu. Sebelumnya, ia memanfaatkan konfrontasi Si Qianhan dengan pria di Suanyi untuk menyebabkan kekacauan dan mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Tanpa diduga, dia ditatap oleh keberadaan yang lebih menakutkan. Dalam hal pencapaian dalam pelarian bumi, Yang Fan tidak kalah darinya, monster yang dibiakkan dari bumi dan bebatuan. Bukan karena roh batu kuno berhasil mengusir musuh. Namun, setelah beberapa kontes magis, ternyata lawannya sangat sulit untuk dihadapi, dan dengan tubuhnya yang terluka saat ini, itu sama sekali bukan tandingannya. Bahkan di puncak kehidupan, tidak ada yang cocok untuk orang ini. Saat berintegrasi ke bumi, kekuatan Yang Fan di semua aspek meningkat secara signifikan. Pada saat tertentu, akar jiwanya melebur ke dalam bumi, dan formasi batuan di area depan bergemuruh dan pecah, menciptakan penghalang yang menindas esensi batu kuno. Roh batu kuno sangat ketakutan, dan juga memanipulasi formasi batuan di sekitarnya untuk melawannya. Namun, Yang Fan, yang memiliki akar jiwa, memiliki kendali yang jauh lebih kuat atas bumi daripada dirinya. Dalam pengejaran terus-menerus, roh batu raksasa kuno menjadi semakin takut, dan menjadi takut pada orang-orang di belakangnya. Setelah mengejar beberapa saat, Yang Fan mendekat lagi, mengangkat tangannya untuk membimbing kekuatan agung seperti semburan gunung, dan menamparkan roh batu raksasa kuno dengan telapak tangannya. Di bumi, kekuatan serangan Yang Fan meningkat pesat, dan setiap serangan telah mencapai puncak Naschen Soul, mendekati tahap transformasi. Roh batu kuno terus mengaum dan mengaum, entah kenapa kesakitan. Benda ini memiliki kulit kasar dan daging tebal, tetapi telah dipukuli dengan baik, telah mengalami serangan berulang kali dan belum jatuh, Yang Fan tidak dapat menahan keterkejutannya. Yang Fan tetap tidak tergerak dan terus mengejar dan memukulinya.
Di bumi, dia dapat terus-menerus mengisi kembali vitalitasnya, dan ketangguhan serta daya tahannya bisa disebut menakutkan. Dia sangat yakin bahwa selama pengejaran berlanjut selama 1 atau 2 jam, roh batu kuno akan terseret oleh akumulasi kerusakan. Seperti yang diharapkan, 1 jam kemudian, roh batu kuno ditutupi dengan bekas luka dan melolong tanpa henti. Pada saat ini, dia mulai meminta kedamaian Yang Fan. Mencari kedamaian, Yang Fan mencibir dan terus mengejar. Setengah jam lagi, akhirnya, roh batu kuno meratap dan meringkik, dan setengah berlutut di tempat, menyatakan penyerahannya kepada Yang Fan. Ini masih berkulit kasar dan berkulit tebal, jika itu adalah pembangkit tenaga Naschen Soul lainnya, dalam keadaan seperti itu, ia akan mati setidaknya puluhan atau ratusan kali. Yang Fan juga harus mengagumi bahwa roh batu ini sebenarnya adalah monster dengan kekuatan pertahanan terkuat yang pernah dia lihat, dan kemampuannya untuk menahan serangan tidak tertandingi. Jika kamu tidak ingin mati, biarkan yang mencap jiwamu dan serahkan padaku mulai saat itu. Yang Fan berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar kata-kata itu, roh batu raksasa kuno itu menggelengkan kepalanya dengan kuat, menunjukkan penolakannya. Benarkah Yang Fan mengerutkan bibirnya? Kalau begitu lanjutkan, memukul. Bang bang bang. Jauh di dalam tanah, dunia terbalik. Setelah setengah jam, batuk-batuk Yang Fan batuk 2 kali, dan ada bercak merah dan bengkak di dahinya, tetapi menghilang dan pulih dengan kecepatan yang terlihat. Di sisi lain, roh batu kuno sedang sekarat, tubuhnya hampir hancur berantakan, tetapi dia tetap mengungkapkan pikirannya yang pantang menyerah. Pikiran yang gigih dan pantang menyerah seperti ini sekuat dan setebal bumi. Yang Fan tiba-tiba mendapat sedikit pencerahan, dan dia memiliki pemahaman yang lebih menyeluruh tentang ranah kekuatan ekstensi root. Oke, mari kita buat kesepakatan lain. Yang Fan meletakkan tangannya di atas roh batu kuno, dan vitalitas hangat mengalir masuk, mempercepat pemulihannya dari cedera. Beberapa jam kemudian, luka Ju Shijing pada dasarnya telah sembuh, dan pandangannya pada Yang Fan juga berubah, dan dia mengangguk setuju. Pada akhirnya, Yang Fan duduk bersila di hadapan Ju Shijing. Roh batu memiliki kilau berwarna tembaga di sekujur tubuhnya. Boom! Gravitasi yang sangat besar tiba-tiba turun ke Yang Fan, hampir membuatnya muntah darah. Yang Fan dengan cepat mengintegrasikan akar jiwanya ke area ini, dan diam-diam menyadarinya. Ketika gaya gravitasi yang mengerikan ini terkonsentrasi pada unit individu, kekuatannya luar biasa kuat. Sebelumnya, roh batu raksasa kuno menggunakan kekuatan gaib semacam ini untuk membuat orang kuat jin dan meledak dan mati seketika. Baik pria aneh berjubah biru maupun wanita tua bermarga Liu jatuh di depan gravitasi ini, yang menunjukkan bahwa kekuatan supernatural mereka misterius. Akar jiwa Yang Fan menembus bumi, dan dia mulai merasakan gravitasi misterius. Kamu tidak perlu terlalu kuat, kalau tidak kamu tidak akan bertahan lama. Yang Fan mengingatkan. Roh batu raksasa kuno mendengar bahwa intensitas gravitasi telah berkurang banyak. Yang Fan menutup matanya dan menyadari dengan tenang. Dia sendiri telah mengembangkan akar jiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya di dunia keabadian, dan memiliki pemahaman yang berbakat tentang roh bumi. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan Yang Fan tidak pernah membuka matanya ketika roh batu kuno itu berulang kali menunjukkan kekuatan sihir gravitasinya. Setelah sekitar 2 hari, Yang Fan membuka matanya, menghela nafas panjang, dan ada sinar pencerahan di matanya. Saat ini, batu raksasa kuno telah habis, dan energinya digunakan secara berlebihan. Misteri gravitasi ini memang rumit dan mendalam. Saya telah menyadarinya dengan jelas, tapi mengapa? Wajah Yang Fan bercampur. Roh batu raksasa kuno terkejut saat mendengar kata-kata itu. Sebagai spesies istimewa di dunia, ia belum memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan manusia. Terlebih lagi, ia tidak memiliki kekuatan supranatural kesadaran, dan kekuatan jiwa terkunci rapat dengan tubuh. Dengan kata lain, ia tidak dapat mempraktikkan cara Naschen Soul, jadi tidak heran ia tidak dapat diukur dengan masa transformasi. Ketika Tuhan menganugerahkannya dengan kemampuan yang kuat melawan langit dalam aspek-aspek tertentu, itu juga merampas aspek-aspek lainnya. Untungnya, Yang Fan mengendalikan sifat kehidupan dan dapat berkomunikasi dengan makhluk cerdas apapun tanpa hambatan. Rasakan. Dengan memikirkan Yang Fan, kristal kuning tanah mengalir ke seluruh tubuhnya. Ledakan. Gaya gravitasi yang tak terbayangkan turun, menyebabkan tubuh batu raksasa kuno itu bergoyang sedikit, wajahnya penuh kengerian. Ia tidak dapat memahami bagaimana Yang Fan mencuri kekuatan supernatural uniknya sendiri. Sambil merasa ngeri, dia juga sangat mengagumi Yang Fan. Yang Fan berkata dengan sedikit penyesalan, tingkat mana saya tidak lebih rendah dari Anda, dan saya bahkan lebih baik dari Anda dalam mengendalikan bumi. Mengapa kekuatan gravitasi yang saya gunakan kurang dari setengah dari Anda? Roh batu raksasa kuno menunjukkan tatapan aneh.
Memberitahu Yang Fan bahwa kekuatan supranatural gravitasinya terkait dengan struktur tubuh melalui peningkatan tubuh, kekuatan gravitasinya jauh lebih besar. Pada saat yang sama, ini juga merupakan peningkatan pengalaman dan keterampilan setelah pelatihan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mendengar ini, Yang Fan berpikir keras. Tubuh esensi batu kuno awalnya adalah gunung setinggi ratusan kaki, di bawah kesempatan besar, ia menyerap aura langit dan bumi dan lebih banyak esensi roh bumi, dan perlahan berevolusi hingga saat ini. Dapat dibayangkan bahwa ketika gunung besar ratusan kaki diubah menjadi roh batu raksasa kuno hari ini, tubuhnya tidak kurang dari harta karun kuno atau bahkan senjata sihir psikis. Secara alami, ia memiliki keunggulan unik dalam menggunakan gravitasi dan supernatural kekuatan. Jadi begitu, Yang Fan mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada roh batu raksasa kuno. Namun, ia masih memiliki perasaan di dalam hatinya bahwa peningkatan tubuh roh batu raksasa kuno sebenarnya adalah beberapa misteri yang terkandung di dalam tubuhnya. Jika seseorang dapat lebih memahami misteri ini, atau memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang tahap Yangen, maka setidaknya saat melakukan kekuatan supernatural gravitasi, setidaknya tidak lebih buruk dari roh batu raksasa kuno. Oke, tujuanku telah tercapai, jadi aku akan pergi. Yang Fan berdiri dan mengucapkan selamat tinggal pada roh batu raksasa kuno. Roh batu kuno sedikit terkejut, menunjukkan keengganan. Selama 2 hari bergaul, Yang Fan memberinya perasaan yang sangat dekat. Apa lagi yang kamu inginkan? Yang Fan bertanya dengan heran. Zhu Shijing kuno berpikir sejenak, mengungkapkan perasaannya kepada Yang Fan, dan pada saat yang sama memimpin jalan. Memimpin jalan. Yang Fan tidak percaya. Panggilan. Roh batu raksasa kuno melambaikan tangannya dan memegang Yang Fan di tangannya. Yang Fan tidak menolak, tidak ada permusuhan dalam perasaannya, itu hanya semacam keintiman. Ini mungkin tidak baik. Yang Fan menggelengkan kepalanya. Mendengar ini, roh batu raksasa kuno meletakkan Yang Fan di pundaknya. Hehe, Yang Fan merasa lega dan bahagia, dan hanya duduk di bahu roh batu raksasa kuno. Kemana kamu membawaku? Yang Fan bertanya sambil tersenyum. Roh batu kuno memberitahunya bahwa itu adalah tempat yang sangat penting. Roh batu raksasa membawa Yang Fan ke suatu tempat, dan setelah sekitar setengah cangkir teh, dia akhirnya muncul ke permukaan. Yang Fan menatap, dan menemukan bahwa di depannya ada sebuah rumah besar yang seluruhnya terbuat dari batu es biru. Ada banyak batasan di sekitar mansion, yang menyeramkan. Seluruh mansion yang terbuat dari batu es biru mengeluarkan hawa dingin yang menusuk. Mungkinkah ini rumah terlarang batu Qinqi yang legendaris? Ding ding bang bang bang. Pada saat ini, Yang Fan mendengar suara bentrokan dari belakang. Menengok ke belakang, di ngarai yang mengarah ke mansion, ratusan biksu sedang bertarung dengan puluhan roh pohon purba. Tanpa keberadaan roh pohon purba dalam periode transformasi, para biksu manusia dengan cepat mendapatkan keuntungan mutlak dan memburu atau mengusir roh pohon purba tersebut. Melihat ini, roh batu raksasa kuno menunjukkan permusuhan. Yang Fan mengulurkan tangannya dan menepuk salah satu kepalanya, dan menghela nafas, ini tidak bisa dihindari. Roh batu raksasa kuno menahan permusuhannya, tetapi masih ada sedikit kesedihan di wajahnya. Pada saat ini, biksu elit dari banyak kekuatan di ujung utara terbang ke pintu masuk gua. Ketika mereka melihat roh batu besar kuno di depan mereka, ekspresi mereka berubah. Yang lebih mengejutkan mereka adalah bahwa ada seorang pemuda anggun yang duduk di atas tubuh roh batu raksasa kuno yang kekuatannya sebanding dengan Naschen Soul Grid Cultivator. Pria muda itu terlihat seperti baru dalam tahap konsentrasi. Mungkinkah putra ini disukai oleh roh batu kuno? Biksu yang datang lebih dulu memiliki ekspresi tidak pasti di wajahnya, tetapi dia tidak berani melakukan apapun. Yang Fan hanya melihat mereka sambil tersenyum. Pada saat yang sama, dia memikirkannya. Roh batu raksasa kuno memberitahu Yang Fan bahwa batasan di sekitar gua dapat ditembus, dan dia bahkan mengetahui medan di dalam gua. Karena sebelum gua dibangun, itu ada. Saat Yang Fan berkomunikasi dengan roh batu raksasa kuno, Putri Bingyu, pria di Suanyi dan pembudidaya Naschen Soul yang kuat lainnya juga bergegas ke pintu masuk mansion. Ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka, mereka juga terkejut. Itu kamu, pria berbaju hitam, yaitu penguasa kutub utara, segera mengenali Yang Fan. Saat bertemu Sekte Jiwa Es sekarang, dia telah memperhatikan Yang Fan. Murid biru Putri Bingyu juga menatapnya, seolah-olah dia pernah melihatnya sebelumnya. Orang ini hanyalah seorang kultivator dalam tahap konsentrasi, dan tidak dapat dipercaya bahwa dia dapat memiliki hubungan dengan roh batu raksasa kuno. Para biksu di bawah sedang berdiskusi. Sesaat kemudian, seorang pemuda yang dingin dan jahat terbang, disertai dengan kekuatan setan yang mengejutkan. Semua biksu melihat ke samping,
dan murid-murid penguasa kutub utara semakin menyusut, dengan ekspresi ketakutan dan kebencian di wajahnya. Pada saat yang sama, semua biksu dari Sekte Jiwa Es juga bergegas ke pintu masuk rumah terlarang Kishi. Ketika monster tua berjubah biru dan yang lainnya melihat roh batu kuno, ekspresi mereka berubah. Yang rekan Daois Yang, Lin Cheng melihat sekilas Yang Fan, menunjukkan ekstasi. Itu Yang Fan, apakah dia benar-benar hidup? Liu Suekin sangat terkejut. Mata cerah Perikin berbinar, dan dia berkata dengan terkejut, dia tidak hanya tidak mati, tetapi dia juga menjadi mitra dengan roh batu raksasa kuno. Aku katakan. Sebelumnya, dia tidak akan mati dengan mudah, sama sekali tidak. Lin Cheng sangat gembira, batu besar di hatiku juga jatuh. Pada saat ini, pemandangan Yang Fan duduk di atas roh batu kuno mengejutkan semua biksu di ujung utara. Apa kultivator dalam tahap konsentrasi yang kamu bicarakan adalah orang ini? Orang aneh berjubah biru itu tampak terkejut, dan kemudian wajahnya berubah jelek. Hahaha Little Boulder Spirit, biarkan kamu kabur lebih awal, mari kita lihat bagaimana aku berurusan denganmu kali ini. Master Sekte Kutub Utara tertawa panjang, berubah menjadi busur cahaya yang megah, menekan ke arah boulder kuno roh. Orang lain mungkin takut dengan roh batu kuno, tetapi dia, yang telah menguasai kutub magneto-optik Kutub Utara, tidak takut, dan dapat sepenuhnya menahan roh batu raksasa ini. Yang Fan tampak tenang, dan membisikkan beberapa patah kata di telinga roh batu raksasa kuno. Roh batu kuno segera menangkap Yang Fan di tangannya. Segera, esensi batu kuno ditutupi dengan kilau berwarna tembaga, dan gaya gravitasi yang luar biasa menekan penguasa Kutub Utara. Boom! Tubuh penguasa Kutub Utara berkelap-kelip dengan cahaya magneto-optik, dan medan gaya aneh menetralkan gravitasi ini. Menurut pengalaman sebelumnya, magneto-optik Kutub Utara miliknya sendiri sudah cukup untuk mengatasi gravitasi ini. Namun, pada saat tertentu, kekuatan gravitasi dari berkah ini tiba-tiba meningkat setengahnya. Ledakan, magneto-optik berkedip di sekujur tubuhnya jatuh ke tanah, wajahnya pucat, dan dia memuntahkan seteguk darah. Bagaimana mungkin? Kata penguasa Kutub Utara dengan tak percaya. Gravitasi yang sangat kuat menekannya dengan kuat ke tanah, dan sangat sulit untuk bergerak. Fiuh, esensi batu raksasa kuno mengangkat telapak tangannya dan mengayunkannya dengan tiba-tiba. Dengan sapuan bayangan besar, angin bertiup kencang, dan hendak menerpa dia. Jika dia terkena pukulan ini, meski kekuatan gaibnya beberapa kali lebih besar, dia tidak akan selamat. Penguasa Kutub Utara meraung ketakutan, kekuatan magnet di tubuhnya tiba-tiba meledak, tubuhnya berubah menjadi sinar magnet perak, dan dia berhasil melompat beberapa puluh kaki, menghindari telapak tangan yang menghancurkan bumi. Dengan fisik seperti gunung dari roh batu kuno, di bawah ayunan telapak tangan ini, bahkan dalam tahap berubah menjadi dewa, dia tidak berani melawan. Penguasa Kutub Utara nyaris lolos dari krisis, matanya dipenuhi kengerian, dan dia tidak bisa memahaminya di dalam hatinya. Kapan kekuatan gaib gravitasi dari roh batu kuno ini meningkat begitu banyak, bahkan magneto-optik Kutub Utara, yang dia klaim dapat menahan sebagian besar kekuatan magis di dunia, tidak dapat bersaing. Kekalahan penguasa Kutub Utara mengejutkan ratusan biksu di lapangan. Ledakan, ledakan, bang-bang, roh batu kuno melangkah maju, dan setiap kali dia melangkah, bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang, membuat semua orang ketakutan dan tidak bisa dijelaskan. Bahkan murid biru Putri Bingyu berkedip karena terkejut dan ketakutan. Tiba-tiba, roh batu kuno mengangkat kaki raksasa dan menginjak tanah dengan keras. Bang-bang, bumi terbelah, dan jurang tak berdasar menyebar lebih dari 100 kaki, selebar 2 atau 3 kaki, menakutkan dan menakutkan. Semua biksu di lapangan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Dalam hal kekuatan fisik saja, semua dewa transformasi jiwa yang baru lahir harus menyingkir. Tendangan seperti itu mengejutkan ratusan biksu yang hadir. Melihat bahwa efeknya tercapai, roh batu raksasa kuno meletakkan Yang Fan di pundaknya, terlihat berhati-hati. Yang Fan memiliki senyum di wajahnya. Meskipun dia tidak bergerak, kekuatan akar jiwanya diam-diam membantu roh batu kuno. Jika tidak, serangan magis gravitasi barusan akan sulit untuk melukai penguasa Kutub Utara yang kekuatannya sebanding dengan penggarap besar jiwa baru lahir. Kerugian dari roh batu kuno adalah bahwa tubuhnya sangat sombong, tetapi roh dan tubuhnya terkunci dan menyatu, sehingga tidak dapat memiliki jiwanya sendiri. Dan akar jiwa Yang Fan baru saja menebus cacat ini. Sekarang, Yang Fan tidak perlu bergerak, dia juga tidak mau bergerak. Karena pada saat ini, perpaduan akar jiwa misterius dan esensi batu pegunungan membentuk kondisi terbaik dan sempurna kombinasi yang tak terkalahkan. Bahkan jika Huasen datang sendiri, dia tidak mau menghadapi kekuatan ini secara langsung. Kulit Sovereign Kutub Utara pucat, dengan darah menetes dari sudut mulutnya, dan keterkejutan di matanya.
Dia tidak dapat memahami mengapa kekuatan supernatural dari roh batu raksasa kuno pada saat ini telah ditingkatkan sedemikian rupa sehingga bahkan optik Magneto Utara yang dia banggakan tidak dapat ditekan. Yang Fan duduk di bahu roh batu, tersenyum. Dua penatua jiwa baru lahir dari Sekte Jiwa Es saling memandang, dan kemudian dengan cepat mengirim Liu Suekin dan yang lainnya untuk menanyakan situasinya. Liu Suekin menggigit peluru dan memimpin Perikin dan Lin Cheng. Menghadapi roh batu kuno yang tak terkalahkan, Liu Suekin tiba-tiba merasakan betapa kecilnya dia, tetapi pria tak terlihat di depannya hidup selaras dengannya, sangat harmonis. Perikin menatap Yang Fan dengan mata yang rumit, pihak lain muncul di tahap konsentrasi, dan dia tidak pernah menunjukkan kekurangan, membuatnya sulit untuk melihat kedalamannya. Beberapa biksu yang menemani Sekte Jiwa Es mengenal Yang Fan, tetapi saat ini mereka merasa bahwa pihak lain menjadi semakin misterius. Secara keseluruhan, ini adalah karakter yang penuh teka-teki. Lin Cheng secara alami terkejut, tetapi pria bermarga Fang yang selalu berencana untuk membunuh Yang Fan terkejut. Pada saat ini, dia merasa tidak berdaya untuk sementara waktu. Setiap kali dia mengira Yang Fan hampir mati, pihak lain akan tampak hidup dan menendang. Itu saja untuk dua kali pertama, memamerkan Serena Williams dan bermain trik. Tapi kali ini benar-benar mengejutkan, tersedot oleh retakan di tanah, dia tidak hanya keluar hidup-hidup, tetapi dia juga memiliki hubungan dengan roh batu kuno yang menakuti semua pahlawan. Bahkan kutub utara yang kuat dan tak terkalahkan Suzerain terluka. Saat ini, di antara banyak biksu di lapangan, tidak ada yang berani bersaing dengan roh batu raksasa kuno yang kekuatannya telah mencapai puncaknya saat ini. Dan Yang Fan menjadi pusat perhatian semua orang. Tapi putra ini ternyata hanyalah seorang kultivator seperti semut di masa konsentrasi. Kedua penatua jiwa yang baru lahir dari Sekte Jiwa Es tidak dapat maju, jadi mereka harus mengirim Liu Suekin untuk bernegosiasi dengan Yang Fan. Yang Dao You, ini bukan pertama kalinya kamu menghilang, bisakah kamu memberitahuku apa yang terjadi sekarang? Mulut Liu Suekin sedikit pahit, dan dia merasa semakin tidak berdaya terhadap Yang Fan. Ini bukan pertama kalinya Yang Fan menantang pemikiran semua orang dalam perjalanan ke hutan batu yang aneh ini. Sebelum Yang Fan dapat berbicara, 4 murid roh batu kuno melintas dengan dingin, dan menginjak satu kaki di tanah. Bang klik, tanah bergoyang sebentar, dan membuka celah tak berdasar. Wajah Liu Suekin pucat karena ketakutan, Qin Xianzi dan Lin Cheng juga menggigil, hawa dingin menghantam hati mereka. Roh batu kuno mendengus, sepertinya berpikir bahwa kata-kata Liu Suekin terlalu terburu-buru dan lemah, jadi dia mengancamnya sebagai peringatan. Kalau tidak, dengan kekuatannya, akan mudah membunuh beberapa orang di depannya. Tidak bagus Suekin dalam bahaya. Tetua perempuan bermarga Liu berbisik, ekspresinya berubah drastis, dan dia ingin pergi untuk menyelamatkannya. Tunggu, orang aneh berjubah biru menghentikannya jika kamu peduli, kamu akan berada dalam kekacauan. Dilihat dari situasi saat ini, roh batu tidak memiliki niat membunuh. Selain itu, bahkan jika kamu dan aku lewat, itu tidak akan melakukan apa-apa. Bahkan Master Sekte Kutub Utara. Mereka semua layak melarikan diri dari tangan roh batu raksasa kuno, apalagi Naschen Sol biasa seperti mereka. Orang besar, mereka adalah temanku, jadi berhati-hatilah. Yang Fan duduk di bahu roh batu kuno dan berkata kepada roh batu kuno sambil tersenyum. Mendengar kata-kata itu, roh batu raksasa kuno menghilangkan permusuhan di matanya, dan kembali ke penampilannya yang jinak dan tidak berbahaya. Adegan seperti itu menarik perhatian semua orang di lapangan, semua orang terkejut, iri, dan takjub. Tanpa diduga, roh batu kuno dengan kekuatan yang begitu menakutkan akan begitu patuh di depan Yang Fan. Liu Suekin dan 3 lainnya menarik napas lega. Rekan Taois Yang, bisakah Anda menjelaskan situasi dan pemikiran Anda? Liu Suekin bertanya dengan hati-hati. Ide apa? Yang Fan sedikit terkejut. Ini seperti ini sekarang para biksu dari kekuatan utama di ujung utara semuanya berencana untuk memasuki rumah batu terlarang. Perikin sedikit pemalu dan malu. Masuk jika kamu mau, apa bedanya bagiku? Yang Fan mengangkat bahu. Nyatanya, masih ada sepatah kata pun di hatinya yang tidak dia ucapkan siapa yang tidak mau masuk. Tapi Perikin tersipu cantik. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Ada ekspresi aneh di wajah Yang Fan. Qin Xianzi dan Liu Suekin tampak tak berdaya, dan mengalihkan pandangan mereka ke Lin Cheng, seolah-olah mereka tidak berani berbicara. Lin Cheng berlama-lama sebentar, dan kemudian tersenyum nakal. Kamu Taois Yang, maksud mereka adalah kamu memblokir jalan. Pada titik ini, beberapa biksu dari kekuatan besar di ujung utara juga sedikit malu. Batu-batu kuno menghalangi pintu masuk rumah terlarang Qixi, seperti gunung, yang berani lewat. Setelah pertunjukan kekuatan ilahi barusan, semua pembudidaya terdiam, jika ada yang memaksa masuk,
dia tidak akan ditampar sampai mati oleh roh batu kuno. Jadi begitu, Yang Fan tampak tercengang, dia baru saja dibawa ke sini oleh roh batu kuno, dan dia bahkan mengetahui situasinya. Apa maksudmu? Apakah kamu ingin kami menyingkir agar kamu bisa masuk? Yang Fan tampak tenang, matanya menyapu Liu Suekin dan ratusan biksu di belakangnya. Ya, ya, ya. Orang-orang kuat di belakang mengangguk berulang kali. Yang Fan sekarang didukung oleh roh batu raksasa kuno, dan dia tidak terkalahkan, mereka tidak dapat diprovokasi, tetapi mereka dapat bernegosiasi dengan damai. Oh, roh batu kuno sangat marah dan meraung, suara tumpul dan mengejutkan menyebabkan banyak biksu dan orang kuat bergolak dengan wajah ngeri. Rupanya roh batu kuno ini memiliki kebijaksanaan dan tidak puas dengan tuntutan semua orang. Yang Fan dengan cepat menghiburnya, membiarkan roh batu kuno menenangkan amarahnya. Teman tauku, karena kamu bisa berkomunikasi dengan roh batu raksasa kuno, kamu mungkin juga berbicara dengannya, bisakah kita bekerja sama untuk memasuki rumah terlarang Kishi? Pada saat ini, suara wanita yang sejuk dan menyenangkan datang. Itu adalah Putri Bingyu yang berbicara di bawah latar belakang jubah Xuanbing kristal biru. Dia tampak sedingin es dan menawan, tetapi dia juga memiliki semacam sikap acuh tak acuh dan kesombongan. Ketika dia berbicara, biksu lainnya terdiam. Di antara orang-orang di lapangan, selain Master Sekte Kutub Utara, Putri Bingyu adalah yang paling kuat. Istana Nether Es yang terakhir ditempatkan langsung di alam abadi es dan salju, memimpin banyak orang kuat, tidak seperti Sekte Dewa Arktik, hanya satu orang yang datang. Putri, tolong tunggu sebentar. Yang Fan buru-buru berkomunikasi dengan roh batu raksasa kuno dengan suara rendah. Faktanya, berbicara tentang komunikasi, lebih baik dikatakan bahwa Yang Fan mengambil keputusan. Roh batu kuno mematuhi kata-kata Yang Fan. Setelah beberapa saat, setelah komunikasi selesai, Yang Fan mengangguk dan berkata kepada Putri Bingyu, teman saya, berarti bahwa orang luar tidak diterima di rumah terlarang Kishi. Jika Anda benar-benar ingin masuk, itu tidak disayangkan, tapi... Hanya apa? Ekspresi Putri Bingyu setenang air. Dalam keadaan normal, dia tidak mau repot-repot merendahkan untuk berkomunikasi dengan biksu kecil yang berkonsentrasi. Sebagai pewaris yang ditunjuk dari Istana Bingyu, dia jauh di atas yang lain, dan tidak banyak orang yang bisa masuk ke mata hukum. Hanya saja teman saya mengatakan Anda harus membayar biaya tol tertentu. Yang Fan berpura-pura malu. Apa tol? Wow, ratusan biksu di lapangan gempar, penuh keterkejutan dan kemarahan. Ini terlalu banyak. Bukankah ini terlalu tidak tahu malu? Yang Fan berpikir di dalam hatinya, dan di permukaan dia tetap tenang, tetapi memasang tampang polos di wajahnya. Benar-benar menjijikkan. Bagaimana kita bisa diancam oleh roh batu ketika kita mengumpulkan elit dari semua kekuatan utama di alam abadi es dan salju? Seseorang di kerumunan berkata dengan marah. Roh batu raksasa kuno sangat marah, memegang Yang Fan di telapak tangannya, sosoknya tiba-tiba bergerak maju, dan paksaan samar atas Yuanying menindasnya. Semua biksu dan orang kuat mengubah warna mereka satu demi satu. Pada saat yang sama, gaya gravitasi yang membuat sulit bernafas tiba-tiba turun, membuat orang sulit untuk bergerak maju. Hal yang aneh adalah semakin kuat gravitasi ini melawan, semakin kuat jadinya. Oleh karena itu, apakah itu berkonsentrasi pada pembangunan fondasi atau Jin dan Nas Chen Sol, sangatlah sulit. Teman saya mengatakan bahwa kecuali biksu manusia berada dalam tahap menjadi dewa, mereka harus membayar tol. Yang Fan menyampaikan lagi, berapa tolnya? Sesepuh Nas Chen Sol dari sekte tertentu bertanya dengan suara rendah. Tiba-tiba ada keheningan di lapangan. Berdasarkan jumlah orang, setiap orang harus membayar batu roh bermutu tinggi. Kata Yang Fan perlahan, batu roh bermutu tinggi. Ekspresi Nas Chen Sol setingkat tinggi di lapangan sedikit berubah, tetapi tidak ada reaksi besar. Dan generasi pendirian Yayasan Jin dan lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak mengutuk dan berteriak dengan marah. Batu roh bermutu tinggi terlalu banyak untuk mereka. Begitu komentar ini keluar, keberadaan di bawah panggung Jin dan pada dasarnya menyerah di lapangan. Yang Fan diam-diam mencibir, jika Anda tidak berkultivasi ke tingkat tinggi, memasuki gua tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Dia juga belajar dari roh batu raksasa kuno bahwa ada banyak batasan di rumah batu terlarang yang aneh, dan ada beberapa situasi berbahaya. Semua biksu berpangkat tinggi di lapangan mendiskusikannya, dan akhirnya menyetujui permintaan ini. Tidak apa-apa untuk membayar tol, tetapi roh batu raksasa kuno harus sepenuhnya membantu kita dalam melanggar batasan di luar gua. Kata Putri Bingyu dengan dingin. Untuk Nas Chen Sol berpangkat tinggi, batu roh bermutu tinggi bukanlah barang mewah. Untuk tingkat lanjutan Jindan, ini agak berlebihan, tetapi masih dalam kisaran yang dapat diterima. Tentu saja, temanku akan membawamu ke dalam gua. Kata Yang Fan sambil tersenyum.
Dia tahu bahwa tidak mungkin untuk memonopoli keuntungan dari rumah terlarang batu aneh, lagi pula, ada begitu banyak orang kuat di ujung utara yang menatapnya. Karena itu, sebelum memasuki Kishi Forbidden Mansion, pemerasan orang-orang ini terlebih dahulu. Setelah melihat Yang Fan setuju, para biksu yang berencana memasuki rumah terlarang mengeluarkan batu roh mereka satu persatu. Setelah memilah dengan ringan, total 60 atau 70 batu roh bermutu tinggi jatuh ke tangan Yang Fan. Ini adalah 60 atau 70 batu roh bermutu tinggi. Batu roh bermutu tinggi dapat ditukar dengan setidaknya 10.000 batu roh bermutu rendah. Dengan kata lain, Yang Fan memeras 600.000 hingga 700.000 batu roh biasa sekaligus, yang cukup untuk menggoda pria kuat manapun. Beberapa biksu bertanya bukan karena roh batu raksasa kuno meminta tol, bagaimana bisa jatuh ke tangan Anda? Yang Fan tampak serius dan berkata dengan megah, batu roh tidak terlalu membantu teman saya, jadi itu bermaksud untuk menggunakannya. Simpan batu roh ini bersamaku terlebih dahulu. Mendengar ini, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengertakkan gigi. Pada titik ini, mereka masih tidak mengerti bahwa yang disebut tol pastilah ide buruk Yang Fan. Kalau tidak, dengan kebijaksanaan roh batu kuno, mereka mungkin tidak akan tahu apa itu tol, apalagi memunculkan ide seperti itu. Singkatnya, semua orang di grup membenci Yang Fan dan terlihat tidak rela. Namun, mereka tidak berani menentang roh batu kunonya yang menjulang ke pegunungan. Saya tidak percaya bahwa anak ini tinggal bersama roh batu raksasa kuno sepanjang waktu, selama dia sendirian ya. Ada juga beberapa cultivator es, yang memiliki motif tersembunyi dan berencana untuk membalas dendam setelah Yang Fan dan roh batu raksasa kuno terpisah. Setelah mengumpulkan tol, modal Yang Fan sedikit meningkat, dan dia secara alami bahagia di dalam hatinya. Namun, tindakannya menyinggung semua biksu yang hadir. Banyak pria kuat sangat membencinya sehingga mereka tidak berani berbicara. Perikin menunjukkan keheranan, tapi dia tidak berniat memasuki Kishi Forbidden Mansion. Dia masih memiliki pengetahuan diri bahwa basis kultivasinya belum mencapai tingkat tinggi, dan bahkan batu roh kelas atas tidak tertahankan baginya. Liu Suekin juga membayar dengan batu roh bermutu tinggi, jika dia tidak mengenal Yang Fan, dia juga tidak mau dan marah. Tapi dalam hal ini, dia merasa sedikit bangga di hatinya. Dan Lin Cheng bahkan lebih mengagumkan, dia tidak menyangka bahwa dalam keadaan seperti itu, Yang Fan dapat memeras semua pusat kekuatan tinggi. Setelah mencapai kesepakatan bersama, Yang Fan dan roh batu raksasa kuno secara resmi bergandengan tangan dengan pejabat tingkat tinggi dari alam abadi es dan salju. Sebelum batasan formasi dilanggar, kedua pihak berada dalam hubungan aliansi. Setelah itu, sekelompok 60 atau 70 orang berjalan ke dalam gua yang terbuat dari batu es berwarna biru. Penghalang di sekitar rumah terlarang Kisler sangat kuat, dan jika Anda menyentuhnya dengan gegabah, Anda akan mengalami pantulan yang mengerikan dari penghalang tersebut. Namun, roh batu kuno itu jelas akrab dengan formasi di sekitar rumah terlarang, jadi dia memimpin semua orang ke sisi pintu masuk. Menyerang posisi ini tidak akan berbahaya. Yang Fan membantu menyampaikan. Padahal, dengan inderanya yang menembus bumi, selama dia menjelajah dengan cermat, dia bisa melihat beberapa kekurangan. Bang! Roh batu kuno memimpin dan membombardir area itu dengan pukulan. Segera, area yang awalnya kosong bergoyang dengan keras, memancarkan cahaya kristal biru, dan kekuatan pantulan, membuat semua orang mundur jauh. Wajah para biarawan sedikit berubah, dan kemudian mereka menunjukkan kegembiraan. Meskipun ada beberapa kekuatan serangan balik, setidaknya itu tidak memicu serangan susunan pembunuhan dari rumah terlarang. Kemudian, di bawah kepemimpinan roh batu kuno, semua pejabat tinggi bergabung untuk membombardir kekosongan di depan mereka. Adapun ratusan biksu tingkat rendah lainnya, kebanyakan dari mereka sadar diri dan tidak berniat masuk. Bobo-bobo. Di bawah pemboman terus-menerus dari orang-orang berpangkat tinggi, warna biru di kehampaan menjadi cerah dan perlahan-lahan meredup. Namun, selama serangan berhenti, atau serangannya sedikit lemah, formasi akan secara otomatis mengisi energi. Sekitar setengah jam kemudian, hanya terdengar suara bukaca, dan formasi di kekosongan itu pecah menjadi lubang besar. Semua orang sangat senang karena efek seperti itu bisa terjadi, berkat karya bagus dari batu raksasa kuno. Kemudian, formasi itu semakin terkoyak. Dua penatua jiwa yang baru lahir dari Ice Nether Palace mengeluarkan disformasi dan meletakkannya di kekosongan formasi. Segera, cahaya biru setengah bola menopang celah, mencegah celah formasi pulih. Yang Fan mau tidak mau melihat lebih jauh, dan menemukan bahwa ada beberapa batu roh bermutu tinggi yang bertatakan di dalam barisan. Dalam proses menahan formasi besar, energi batu roh di pelat formasi akan terus dikonsumsi. Seharusnya bisa bertahan setengah hari, kata wanita cantik dari Ice Nether Palace. Saat ini,
Celah di seluruh formasi telah dibuka 2 atau 3 kaki. Oke, Yang Fan mengangguk. Setelah selesai berbicara, kilau berwarna tembaga dari seluruh tubuh roh batu raksasa kuno itu menyusut, dan tubuhnya tiba-tiba menyusut. Dari ketinggian puluhan kaki, akhirnya menyusut menjadi 2 kaki. Namun meski begitu, kekuatan dan paksaan dari roh batu kuno tidak berkurang sedikitpun. Suara mendesing. Yang Fan duduk di bahu roh batu kuno dan dibawa ke dalam formasi olehnya. Biksu lainnya bereaksi dengan cepat dan bergegas masuk satu persatu. Ada total 60 atau 70 orang, semuanya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi. Adapun para biksu di luar, Yang Fan melirik mereka, dan hanya ada beberapa inti emas berpangkat tinggi, jadi dia tidak terlalu memperhatikan mereka. Setelah itu, semua orang melangkah ke tangga gerbang rumah terlarang Kishi. Gerbang rumah terlarang ditutup, dan ada unicorn es biru di sisi kiri dan kanan, yang terlihat seperti aslinya. Semua orang sangat berhati-hati dan tidak berani membuka pintu dengan mudah. Yang Fan tertawa mengejek, dan roh batu raksasa kuno berjalan, mendorong pintu hingga terbuka, dan kemudian berubah menjadi cahaya berwarna tembaga, bergegas masuk. Ikuti, jangan biarkan dia kabur. Putri Bingyu mencibir dengan dingin, dan menjadi orang pertama yang mengejarnya. Sosok Anggun dan Anggun bergoyang dalam kehampaan, dan menghilang bersama roh batu kuno. Untuk level tinggi lainnya, mereka yang dapat mengikuti akan mengikuti, dan mereka yang tidak dapat mengikuti akan bertindak dalam kelompok kecil. Mereka yang kekuatannya sudah mencapai tahap Naschen Soul, tentunya memiliki kemampuan menjadi Lone Ranger. Dan generasi Golden Core lainnya, setidaknya 3 atau 5 bergabung. Hanya 4 atau 5 orang yang mengikuti langkah Yang Fan, termasuk Putri Bingyu, penguasa Kutub Utara, dan 3 jiwa baru lahir lainnya. Sepanjang jalan, di bawah kepemimpinan roh batu raksasa kuno, semua orang melewati hampir semua batasan, dan masuk jauh ke dalam gua dalam waktu singkat. Pada saat tertentu, di tengah gua, kolam kristal biru muncul di depannya, tak berdasar, seperti jurang. Di kolam kristal, cairan es transparan yang samar mengalir, memancarkan dingin yang ekstrim yang menembus jiwa. Di atas kolam kristal, iglo kristal biru tinggi ditopang di atas pilar, yang juga sangat dingin sehingga orang tidak berani melangkah melewati kolam guntur. One Hand Ice Soul Liquid. Putri Bingyu menatap cairan di kolam kristal dengan ekspresi aneh di matanya, bercampur suka dan duka, dan bahkan lebih menakutkan. Yang Fan tidak bergerak gegabah, karena dia merasakan nafas berbahaya dari cairan es. One Hand Ice Soul Liquid cairan terdingin di dunia manusia, yang dapat membekukan segalanya, dan bahkan membekukan jiwa. Benda ini adalah keberadaan yang sangat berbahaya di dunia budidaya makhluk abadi, dan hanya sedikit orang yang mengetahui tujuan spesifiknya. Yang Fan juga mengetahui beberapa catatan tentang cairan es ini. Benda spiritual biasa di langit dan bumi, meskipun jarang, kebanyakan dari mereka mengetahui tujuannya. Tapi cairan jiwa es One Hand ini adalah benda terdingin di dunia, dan tidak ada yang bisa mendekatinya, jadi tidak ada catatan penggunaan spesifiknya dalam buku kuno. Melihat wajah Putri Bingyu sedikit bahagia, Yang Fan merasa bahwa gadis ini mungkin mengetahui tujuan dari One Hand Ice Soul Liquid. Bagaimanapun, Istana Bingyu adalah sekte jauh yang diwarisi dari zaman kuno, dan juga merupakan tempat suci yang dirindukan oleh banyak pembudidaya es di ujung utara. 10.000 tahun es jiwa cair, saya tidak berani berharap berlebihan, tapi iglo di atas terbuat dari es jiwa batu aneh. Di antara beberapa orang, seorang pria berkulit putih berkata sambil tersenyum. Ini adalah batu aneh jiwa es, batu aneh yang menciptakan legenda Far North. Yang Fan memusatkan pandangannya pada iglo kristal biru yang seperti mimpi. Sebelumnya, hal inilah yang menarik para biksu dari seluruh dunia. Dikatakan bahwa batu aneh ini memiliki efek yang besar pada para pembudidaya es, dan tidak ada satupun dari para pembudidaya es yang mendapatkan benda ini yang mencapai prestasi luar biasa. Batu aneh jiwa es, alasan mengapa disebut batu aneh, adalah karena batu ini tidak hanya mengandung udara dingin jiwa es yang menarik, tetapi juga sangat bermanfaat bagi penanaman es. Lebih penting lagi, batu ini juga mengandung kekuatan magis, yang dapat mendorong peningkatan ranah kultivasi es. Dalam hal manfaat perbaikan es saja, benda ini memiliki efek yang lebih signifikan daripada batu giok es. Jika Anda membiarkan ular kristal dingin yang mengkilap menelan benda ini, itu akan membantunya meningkat dengan cepat setelah berubah. Yang Fan memiliki pemikiran panjang. Menghitung, godaan terbesar Bing Yuan kepadanya adalah memadatkan kesadaran spiritualnya, diharapkan di tahap jiwa baru lahir, dia akan memiliki kesadaran ilahi yang sebanding dengan tahap transformasi. Dan batu aneh jiwa es ini dapat mempercepat kecepatan kultivasi ular kristal dingin berlapis kaca dari tahap transformasi ke tahap transformasi. Teriak. Bayangan putih melintas,
dan pria berbaju putih yang telah berbicara sebelumnya terbang menuju iglo kristal biru dengan pisau pendek perak tipis di tangannya. Perubahan ini menyebabkan corak Putri Bingyu dan yang lainnya, yang berhati-hati, sedikit berubah. Namun, mereka bisa menahan diri, jadi mereka mungkin juga membiarkan pria berbaju putih di tahap tengah Nas Chen Sol menguji air. Saat bayangan putih itu berkedip, pria itu memegang pisau perak pendek dan terbang ke iglo, hanya untuk menemukan bahwa dia tidak diserang. Kesadarannya juga tidak menangkap adanya larangan apapun. Melihat ini, dia sangat gembira, dan bilah perak pendek itu berubah menjadi cahaya dingin, memotong ke arah kristal biru di depannya. Bilah pendek perak di tangannya adalah senjata penyerang bermutu tinggi, sangat tajam, memotong batu aneh jiwa es ini pasti tidak akan menjadi masalah. Sebuah busur dingin lewat, memotong celah yang tidak terlihat oleh mata terbuka di iglo kristal biru. Segalanya tampak berjalan dengan baik. Namun, saat dia memotong kabut es kristal biru dengan pedang perak pendek di tangannya, dia tiba-tiba merasakan krisis yang sulit untuk dihirup. Hampir di saat yang sama, Yang Fan dan yang lainnya tampak kaget. Boom! Wanhan Ice Soul Liquid di kolam kristal tampaknya memiliki kebijaksanaan, didorong oleh kekuatan yang tidak dapat dijelaskan, itu memercik seperti ombak. Untuk sesaat, es terciprat kemana-mana. Tidak bagus. Yang Fan merasakan krisis yang fatal. Roh batu kuno juga bereaksi sangat cepat, mundur tiba-tiba, dan pada saat yang sama menggunakan kekuatan magis gravitasi, menyebabkan sejumlah kecil cairan jiwa es Wanhan jatuh ke tanah. Puff hiss. Beberapa tetes Wanhan Ice Soul Liquid jatuh ke tanah. Dalam sekejap, perubahan mendadak terjadi. Berpusat di area di mana Wanhan Ice Soul Liquid mendarat, embusan udara dingin yang membekukan tulang menyebar, membekukan segala sesuatu dalam jarak beberapa mil. Mendesis-mendesis. Getaran dilarang di sekitar gua, dan kekuatan malah meningkat. Dan para biarawan di dekat daerah itu ketakutan setengah mati. Ada beberapa pembudidaya inti emas di tanah, meskipun mereka terpisah bermil-mil, tubuh mereka langsung membeku menjadi patung es. Pada saat kritis ini, akar jiwa Yang Fan menyatu dengan esensi batu kuno. Suara mendesing. Esensi batu kuno melampaui akal sehat dan melayang ke udara. Melihat ini, udara yang membekukan tulang di bawah kakinya masih membuat lapisan es mengembun di permukaan roh batu. Kulit Putri Bingyu juga berubah drastis, dan dia sedang terburu-buru, tetapi dia tidak dalam bahaya. Dan hanya beberapa tetes Wanhan Ice Soul Liquid yang menyebabkan semua perubahan ini. Lantas, bagaimana dengan pria berbaju putih di atas kolam? Aku melihatnya mengorbankan baju besi es, mengeluarkan cahaya es putih yang menyilaukan, mencoba mengeluarkan cairan jiwa es Wanhan yang dekat dengannya. Namun, ketika cairan itu bersentuhan, cahaya es di sekelilingnya entah kenapa tersedot. Pada saat yang sama, embusan embun beku menyebar ke seluruh tubuhnya. Awalnya, hanya kaki saya yang membeku dan kaku. Ketakutan, dia mengertakkan gigi dan menggunakan mana untuk menghancurkan semua yang ada di bawah lututnya. Bang! Daging dan darah terciprat, dan bagian di bawah lututnya jatuh ke kolam kristal, dan dia mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari kolam es. Namun, saat dia meninggalkan kolam es, hawa dingin menyebar di kedalaman jiwanya, dan Nas Chen Sol membeku. Apa? Dia bahkan lebih ngeri, dan tubuhnya jatuh ke tanah dengan ledakan. Dari dalam keluar, pertama Nas Chen Sol dibekukan, lalu tubuhnya. Dalam beberapa napas, tubuhnya berubah menjadi patung es. Dari pria berbaju putih yang menyentuh iglo hingga dibekukan, seluruh proses hanya membutuhkan beberapa tarikan napas. Pada saat ini, beberapa mil di sekitarnya membeku. Terlebih lagi, udara dingin ini masih menyebar lebih jauh, bahkan melampaui Kislev Forbidden Mansion. Bahkan, hawa dingin ini memiliki kecenderungan samar untuk menyebar tanpa batas. Mungkinkah legenda itu benar di zaman kuno? Gua ini telah membawa bencana dahsyat ke ujung utara, hampir membekukan seluruh ujung utara. Di sana adalah ketakutan di mata biru Putri Bingyu. Mungkinkah legenda itu benar di zaman kuno? Rumah terlarang ini pernah membawa bencana dahsyat ke ujung utara, hampir membekukan seluruh wilayah ujung utara mendengar kata-kata mengerikan. Dari Putri Bingyu, Yang Fan menunjukkan keraguan. Membekukan seluruh kutub utara. Apakah itu benar-benar menakutkan? Namun, ketika matanya memindai daerah sekitarnya, dia menemukan bahwa es telah menyebar beberapa mil, dan udara dingin semakin meluas dan menyebar. Jika tren ini berlanjut, tidak akan memakan waktu lama untuk membekukan seluruh istana batu terlarang, dan mungkin saja seluruh hutan batu ajaib akan menyebar lebih jauh. Dan yang menyebabkan semua perubahan ini hanyalah beberapa tetes Wanhan Ice Soul Liquid di kolam kristal, bahkan tidak sepersejuta dari jumlahnya. Yang Fan menarik napas dalam-dalam, dan pada saat ini, dia juga samar-samar mengerti mengapa orang suci besar di ujung utara melarang tempat ini 10.000 tahun yang lalu.
Jika myriad Cold Ice Soul Fluid di kolam kristal meletus secara menyeluruh, bahkan jika seluruh kutub utara tidak dapat dibekukan, itu masih cukup untuk menimbulkan bencana seperti malapetaka. Suasana pergolakan dan berbahaya di Kishi Forbidden Mansion membuat takut banyak pejabat senior yang memasuki mansion. Sebagian dari orang berpangkat tinggi dengan pengetahuan diri baru saja meninggalkan Kislev Forbidden Mansion. Orang besar, lihat sekeliling iglo, kata Yang Fan dengan suara rendah. Karena keberadaan 10.000 cairan jiwa es yang dingin, kesadaran spiritualnya, termasuk indera akar jiwa, tidak berani mendekati kolam kristal. Roh batu kuno terbang di langit dan mengelilingi iglo. Nyatanya, iglo kristal biru ini sangat tinggi, dan tidak masalah untuk menampung ratusan orang. Setelah berkeliling setengah lingkaran, Yang Fan melihat sebuah pintu di suatu tempat di iglo, dan sebuah jendela di masing-masing dari dua sudut lainnya, yang tampaknya merupakan dekorasi. Hanya saja, dengan syarat kesadaran spiritual mereka tidak berani berkunjung, semua orang tidak mengetahui situasi spesifik di iglo. Beberapa senior Naschen Souls berdiri di sini untuk waktu yang lama, merasa tidak berdaya. Yang Fan mengulurkan tangannya untuk membelai dagunya, tetapi dia berpikir apakah dia harus mengambil risiko ini atau tidak. Sudah pasti bahwa dengan basis kultivasi setiap orang pada tahap ini, selama mereka diwarnai dengan cairan jiwa es Wanhan, mereka tidak akan kebal, bahkan jika mereka secara pribadi diubah menjadi dewa, tidak terkecuali. Saat angin bertiup, pahatan es yang pria berpakaian putih itu berubah menjadi bubuk kristal es. Pada saat ini, 7 atau 8 Naschen Souls kuat lainnya bergegas mendekat, melihat pemandangan ini, ekspresi mereka berubah pada saat bersamaan. Alasan mengapa pria berpakaian putih itu berani menyerang lebih dulu juga karena kekuatannya yang luar biasa, dan kultivasinya mendekati tahap akhir dari Naschen Soul. Di kerumunan, muncul juga pemuda iblis yang dingin dan jujur. Itu adalah Si Qianhan. Ternyata Si Qianhan memanfaatkan periode sebelumnya untuk memeriksa area lain dari rumah terlarang Kishi untuk sementara waktu, tetapi tidak mendapatkan banyak keuntungan. Pada saat ini, mereka yang tetap tinggal di Kislev Forbidden Mansion semuanya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Naschen Soul. Hahaha, jadi Wanhan Ice Abyss yang legendaris benar-benar ada. Pada saat ini, seorang pemuda berbaju zirah merah berbisik di tengah kerumunan. Yang Fan melihat ke samping, hanya untuk merasakan bahwa orang ini memiliki aura yang benar-benar berlawanan dengan biksu paling utara. Nafas berapi-api yang membakar jiwa. Orang ini telah mencapai tahap pertengahan Yuanying, memiliki wajah yang tampan, dengan semburat merah di matanya, dan terlihat berusia sekitar 20 atau 30 tahun. Yang Fan samar-samar merasakan sedikit tekanan dari orang ini, dan segera memperhatikan orang ini. Aku tidak menyangka bahkan Master Sekte Nanming akan datang untuk ikut bersenang-senang. Master Sekte Kutub Utara melirik pemuda lapis baja merah dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Nanming yang berdaulat, semua orang di lapangan memandang ke samping ke arah pemuda berbaju besi merah. Murid Nanming Sovereign berwarna merah, sangat kontras dengan murid biru Putri Bingyu. Ketika Putri Bingyu melihat orang ini, dia mendengus dingin dan tidak berkata apa-apa, seolah dia juga mengenalnya. Tuan Nanming lalu orang ini adalah tuan dari 3 sekte besar di ujung utara, Nanming Xuanzong. Yang Fan sedikit terkejut. Di ujung utara, lebih dari 90% biksu adalah pembudidaya es. Adapun Huo Xiu, dalam kondisi yang sangat dingin, latihan biasa tidak mungkin dilakukan. Namun, Nanming Xuanzong adalah satu-satunya sekte besar yang mewarisi Huoxiu di ujung utara. Ada pepatah di ujung utara, jika Anda menemukan perbaikan api atau perbaikan magnet, maka Anda pasti bukan orang biasa. Perbaikan magnetik, tentu saja, berasal dari sekte Kutub Utara. Sebagian besar Huoxiu berasal dari Xuanzong dari dinasti Ming Selatan. Yang Fan telah berada di ujung utara selama beberapa tahun terakhir, dan dia juga mengetahui bahwa Ming Xuanzong Selatan ini ditempatkan di gletser yang keras di luar negeri dongeng es dan salju. Semakin dingin kondisinya, semakin kuat kekuatan api ekstrim yang dibudidayakan oleh Nanming Xuanzong. Dan Xuanzong dari dinasti Ming Selatan cukup bangga, dikenal sebagai sekte api nomor 1 di daratan Dongsheng. Yang Fan tidak peduli tentang ini. Shenzong Arktik mungkin memenuhi syarat untuk mengatakan hal-hal seperti itu, dan ada terlalu banyak sekte budidaya abadi yang mewarisi sekte api di benua Dongsheng. Namun, Nanming Liulihuo, sejenis kekuatan gaib yang unik di Nanming Xuanzong, terkenal di seluruh dunia. Yang Fan telah mencoba-coba hal ini dalam buku-buku kuno. Sejauh yang dia tahu, di ujung utara, Nanming Glazefire telah berperang melawan Bingyu Cold Extreme Flame dari Istana Bingyu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka bahkan telah menjadi musuh yang mematikan sejak zaman kuno. Magnetic Light, Nanming Glazefire, Bingyu Hanjian, ketiganya terikat untuk 3 kekuatan supernatural paling kuat di ujung utara.
Tanpa diduga, hari ini di Kislev Forbidden Mansion, generasi baru pria kuat yang menguasai 3 kekuatan supernatural sebenarnya bertemu bersama alasan. Mengapa kami mengatakan generasi baru hanya relatif sejauh menyangkut 4 orang suci dari ekstrim utara? Mereka sebenarnya adalah tetua yang telah dipromosikan ke Yuanying selama bertahun-tahun. Hehe, apakah kamu benar-benar ingin menarik perhatian Wan Hanbing Abyss Pond? Master Sekte Nanming menunjukkan ekspresi aneh di wajahnya, tetapi tersenyum ringan sekte ini akan mengambil langkah pertama. Setelah selesai berbicara, dia berubah menjadi nyala api, menghilang dari pandangan semua orang, seolah dia benar-benar menyerah. Menghadapi es terdingin di dunia manusia, bahkan Master Sekte Nanming menyerah, yang menunjukkan betapa kuatnya itu. Melihat pemandangan ini, pembangkit tenaga Naschen Soul lainnya menghela nafas panjang, dan setelah mempertimbangkan minat mereka, kebanyakan dari mereka memilih untuk mundur. Tapi ada juga beberapa orang yang mengambang di dekat kolam abis Wan Hanbing, tidak mau menyerah begitu saja. Beberapa orang yang tersisa adalah Putri Bingyu, penguasa Kutub Utara, dan Si Qianhan. Yang Fan duduk di pundak roh batu kuno, tetapi malah diabaikan. Penguasa Kutub Utara melirik beberapa orang di samping kolam jurang es Wan Han, dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Sebagai seorang kultivator lokal, dia tahu bahwa Putri Bingyu sekuat dirinya, dan Si Qianhan telah bertarung melawannya belum lama ini, apalagi. Saya tidak tahu berapa banyak rekan Daois yang bisa mendapatkan Ice Soul Strain Stone. Yang Fan bertanya sambil tersenyum. Putri Bingyu meliriknya dengan dingin, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Penguasa Arktik mewaspadai dia. Adapun Si Qianhan, dari awal hingga akhir, kulitnya sedingin es selama 1000 tahun, dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Sebaliknya, itu adalah Putri Bingyu, yang memandang Si Qianhan dengan rasa ingin tahu di ujung utara, sepertinya penyihir seperti itu belum pernah terdengar. Begitu saja, beberapa orang menemui jalan buntu untuk waktu yang lama di dekat kolam jurang es Wan Han. Pada akhirnya, penguasa Kutub Utara lah yang mengusulkan untuk bergabung dengan Putri Bingyu. Benzong berspekulasi bahwa selama Anda menyentuh iglo ini, Anda akan menyentuh Wan Han Ice Soul Liquid di bawah. Oleh karena itu, memotong batu es jiwa yang aneh jelas tidak layak, kita mungkin juga mencoba untuk melihat apakah kita bisa memasuki biru ini, kristal iglo tengah. Setelah itu, dia mengulurkan jarinya dan menunjuk ke bagian yang baru saja dipotong. Saya melihat retakan sebelumnya telah dipulihkan, dan terlihat ada misteri di dalamnya. Putri Bingyu Gujing berkata dengan tenang, itu masuk akal. Keduanya berdiskusi sebentar, dan mata mereka berangsur-angsur menjadi serius. Yang Fan hanya mendengarkan sambil tersenyum, Si Qianhan tetap diam. Yang Dao You, ketika kita bertindak nanti, bisakah kamu bekerja sama dengan roh batu kuno untuk menampilkan kekuatan supernatural gravitasi? Tanya suzerain Kutub Utara. Aku hanya bisa melakukan yang terbaik, tapi Wan Han Ice Soul Liquid ini menembus setiap lubang, jadi tidak bisa dijamin. Kata Yang Fan dengan ringan. Rekan Daois dapat bekerja sama, dan dengan Northern Magneto Optical saya, setidaknya saya dapat menekannya beberapa kali. Penguasa Kutub Utara tersenyum ringan. Setelah mereka bertiga selesai berdiskusi, mereka berbaris dan berdiri di samping kolam abis es Wan Han, siap beraksi. Yang Dao You, Putri Bingyu, kami bertiga bekerja sama, dan asal-usul. Pemuda iblis bermarga Si ini tidak diketahui. Jika dia berani merebut hasil pertempuran, kami bertiga akan membunuhnya terlebih dahulu. Jika mereka bertiga bekerja sama, kombinasi dari 3 kekuatan supernatural pasti akan membunuh penggarap besar jiwa yang baru lahir. Bahkan jika seseorang dari tingkat Sein Utara ekstrim datang sendiri, mereka tidak akan takut sama sekali. Oke, Yang Fan mengangguk, tetapi sudut mulutnya melengkung menjadi senyum licik. Putri Bingyu juga setuju. Akibatnya, Si Qianhan segera diisolasi tidak seperti sebelumnya. Namun, dengan cibiran di wajahnya, dia melewati ketiganya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lakukan. Setelah penguasa Kutub Utara selesai berbicara, cahaya magneto-optik perak dilepaskan dari telapak tangannya, berubah menjadi jaring raksasa yang tak terlihat, menutupi kolam jurang es Wan Han, tetapi tidak menyentuh iglo kristal biru. Ada suasana tegang di lapangan, dan sedikit perbedaan bisa menimbulkan akibat yang tak terbayangkan. Jubah es hitam kristal biru di sekitar Putri Bingyu melepaskan cahaya es biru asli, dan bayangan biru muncul di depan gerbang iglo kristal biru. Dia melihat seberkas kabur es biru meledak dari tangannya, dengan ringan mengenai pintu. Hah! Ketika dia menabrak pintu, dia merasakan energi dingin di tubuhnya mengalir ke pintu dengan gila. Di iglo biru ini, sepertinya ada kekuatan yang sangat dekat dengannya. Puff boom! Pada saat ini, Wan Han Ice Soul Liquid meledak dari bawah, dan aura yang membekukan jiwa mengalir ke wajah, hampir membuat darah semua orang membeku seketika. Cepat dan bergerak! Putri Bingyu berteriak genit.
Dalam sekejap, magneto-optik kutub utara meletus, dan medan gaya tak terlihat menindas cairan jiwa es Wan Han yang naik. Namun, myriad Cold Ice Soul Liquid ini benar-benar meresap, dan bahkan cahaya magneto-optik perak yang indah, ketika menyentuhnya, tampak membeku dan tampak tidak berdaya. Namun, magneto-optik kutub utara memblokir tren naik cairan jiwa es Wan Han. Ledakan. Hampir pada saat yang sama, gaya gravitasi yang agung turun dari atas ke bawah, menekan cairan jiwa es Wan Han, yang masih terus meningkat. Adegan seperti itu membuat mereka bertiga sangat gembira. Pada saat berikutnya, terdengar ledakan, pintu iglo didorong terbuka, dan awan udara dingin berwarna biru keluar dari dalam, tiba-tiba mengalir ke arah wajah, memaksa Putri Bingyu mundur beberapa meter. Untungnya, dia memiliki jubah es hitam kristal biru. Jubah es ini mengandung kekuatan misterius, yang tampaknya lebih kuat dari harta karun kuno biasa. Desir, tiba-tiba, busur sisa perak berkedip, lewat di depan Putri Bingyu. Apa? Kulit Putri Bingyu berubah drastis, dan Sovereign of the North Pole juga berseru. Saya melihat cahaya ajaib, mereka bertiga maju selangkah, memasuki iglo, dan menghilang. Meskipun Putri Bingyu dan penguasa kutub utara telah mengharapkannya, Si Qianhan tidak pernah menyangka bahwa Si Qianhan akan begitu berani, dia hanya bergegas masuk tanpa mengetahui situasinya setelah pintu iglo dibuka. Putra cinta ini telah berkembang biak sejak lama, dan dia sama sekali tidak takut hidup dan mati. Jangan pernah berpikir untuk berhasil. Teriak penguasa kutub utara dengan marah, terlepas dari apa yang terjadi di dalam, sosoknya berubah menjadi busur perak, dan dia memasuki iglo biru dengan sapuan. Putri Bingyu dan roh batu raksasa kuno juga tidak ambigu, satu demi satu, bergegas ke iglo kristal biru. Tentu saja, Yang Fan duduk di bahu roh batu kuno, dan akar jiwanya menyatu dengannya, dan kecepatannya tidak lebih lambat dari mereka. Begitu mereka berempat memasuki iglo, mereka melihat cairan jiwa es Wan Han yang ditekan oleh magneto-optik kutub utara yang meledak di bawah, dan cairan es menyembur keluar dari kolam jurang es satu persatu. Puff hiss. Dalam sekejap, kekuatan-kekuatan beku menyebar lebih jauh, hampir membekukan seluruh rumah batu aneh yang terlarang, dan hawa dingin yang mengerikan mengguncang seluruh hutan batu aneh dengan radius ribuan mil. Apalagi area beku semakin besar, tergantung situasinya, meski beku sejauh ribuan mil, itu bukan lagi bohong. Pada saat ini, ratusan biksu yang menjaga di luar rumah terlarang Qixi semuanya berseru serempak. Tidak bagus. Melihat es menyebar, semua orang terbang keluar satu demi satu. Apa yang terjadi? Apakah ini kekuatan supernatural legendaris dari ribuan-ribuan mil? Ada juga Naschen Soul tingkat tinggi yang menarik diri dari kerumunan, dan mereka sangat terkejut. Mundur, semua mundur. Adegan itu kacau balau, dan semua biksu terbang berbondong-bondong. Ups, rekan Daois yang juga ada di dalam. Seru Lin Cheng, kulitnya sedikit berubah. Kecuali untuk 3 orang termasuk Master Sekte Kutub Utara, semua pembangkit tenaga jiwa baru lahir telah ditarik. Pada saat ini, bahkan sebagian besar rumah batu terlarang dibekukan. Bahkan jiwa baru lahir berpangkat tinggi tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Biru. Jubah nada suara pria aneh itu sangat menentukan, seolah-olah dia telah mengumumkan kematian Yang Fan. Liu Sueqin dan Qin Xianzi saling memandang, tapi masih ada secercah harapan di mata mereka. Di bawah krisis dahsyat yang membeku ribuan mil jauhnya, bahkan Naschen Soul yang kuat tidak dapat bertahan, jadi bisakah dia menciptakan keajaiban lain? Liu Sueqin tidak yakin, dan Peri Qin juga tidak yakin. Tetapi mereka masih memiliki harapan terakhir di hati mereka, tetapi itu benar sekali. Lagi pula, di masa lalu, Yang Fan berulang kali menantang batas psikologis mereka, dan setiap kali dia menghilang, dia akan keluar hidup dan sehat. Ini akan baik-baik saja, dia pasti akan menciptakan keajaiban lain. Lin Cheng mengepalkan tinjunya erat-erat, matanya penuh harapan. Huff, mundur, lelaki tua itu mengatakan itu tidak mungkin, jadi dia benar-benar putus asa. Orang aneh. Berjubah biru itu mendengus dan mencibir, memerintahkan dan memanggil semua biksu untuk menjauhkan diri dari rumah terlarang Qixi. Beku sejauh 1000 mil tampaknya mereka memiliki sedikit peluang untuk bertahan hidup. Di dekat hutan batu yang aneh, Master Sekte Nanming, yang mengenakan baju besi merah, bersembunyi di suatu tempat di hutan batu, bergumam pada dirinya sendiri. Ketika kekuatan dingin yang ekstrim menyebar ke seluruh hutan batu yang aneh, terjadi juga pertempuran mendebarkan di iglo rumah terlarang. Bagian dari cairan es yang menyembur keluar dari jurang es dingin 10.000 juga menyentuh iglo kristal biru, tetapi itu terintegrasi ke dalamnya, dan sebagian kecil dari kekuatannya berubah menjadi nafas dingin yang menakutkan dan memasuki iglo. Darah beberapa orang yang baru saja memasuki iglo kristal biru hampir membeku, tubuh mereka kaku, dan sangat sulit untuk digerakkan. Dalam kondisi ini, tubuh mereka menjadi lumpuh dan gerakan menjadi sulit.
Magneto-optik berkedip di seluruh tubuh penguasa kutub utara, mengusir sebagian besar udara dingin. Putri Bingyu memiliki jubah es hitam kristal biru untuk melindungi tubuhnya, ditambah dia adalah seorang tukang es dengan pencapaian luar biasa, jadi dia dengan paksa menahan dinginnya. Setelah keduanya menstabilkan posisi mereka, mereka mau tidak mau melihat ke samping pada Yang Fan dan Si Qianhan. Aliran api ajaib naik dari tubuh Si Qianhan, memegang gulungan hitam di tangannya, dan topeng hitam pekat terkondensasi di depannya, mengambang rune dan api misterius. Dia juga menahan dingin yang mengerikan. Dari kelihatannya, mereka bertiga setidaknya memiliki tingkat kultivasi yang sama dengan Naschen Soul Grid Cultivator. Adapun Yang Fan, ketika Putri Bingyu dan Master Sekte Kutub Utara melihat situasinya dengan jelas, mereka bahkan lebih ngeri. Melihat lapisan tebal baju besi ringan berwarna coklat yang terkondensasi pada Yang Fan dan roh batu raksasa kuno pada saat yang sama, keduanya tampaknya terintegrasi menjadi satu kesatuan. Di bawah cuaca yang sangat dingin, ekspresi Yang Fan tenang, dan dia bahkan tampak memiliki energi yang tersisa. Meskipun Yang Fan tidak menginjakkan kaki di tanah, roh batu kuno di bawahnya tampaknya menjadi penopang tanah. Yang terakhir diubah oleh ratusan kaki gunung, dan lebih baik tidak memiliki kekuatan roh primordial. Ketika keduanya digabungkan, itu adalah kombinasi yang paling sempurna, yang hampir dapat menantang tahap transformasi dewa. Penguasa Kutub Utara sangat terkejut dengan situasi ini, tidak dapat memata-matai kultivasi asli Yang Fan saat ini. Tapi keduanya pasti bisa menyimpulkan bahwa Yang Fan setidaknya adalah seorang kultivator Naschen Soul. Mereka berempat dan satu hantu berdiri di aula tanpa bergerak. Seiring waktu berlalu, udara yang sangat dingin dari One Han Ice Soul Liquid berangsur-angsur menghilang, dan beberapa orang merasa sedikit lebih baik. Namun meski begitu, iglo kristal biru ini sendiri memiliki kekuatan dingin yang kuat, cukup untuk membekukan Jindan tingkat tinggi dan membekukan Naschen Soul tingkat tinggi biasa untuk sesaat. Saat ini, setelah beradaptasi dengan lingkungan, beberapa orang juga melihat situasi di dalam iglo dengan jelas. Iglo besar itu kosong, kecuali meja es di tengah yang menyatu dengan iglo. Di tengah meja es, ada cekungan seperti dasar pot. Di dalamnya, ada manik es biru muda yang indah, tembus cahaya, menunjukkan kilau seperti permata. Benda ini juga sangat dingin, tetapi terlihat lembab dan cerah, tanpa makna yang menggigit. Ketika pandangan beberapa orang tertuju pada manik es sebening kristal ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak tertarik dengan mimpinya yang indah. Batu aneh jiwa es tidak terlihat di iglo, hanya manik es berlapis permata ini. Benda apa ini? Murid Yang Fan menyusut, tetapi detak jantungnya meningkat tanpa sadar. Apakah benar-benar ada harta karun di dunia ini? Di mata biru Putri Bingyu, ada pandangan obsesi yang ekstrim, yang segera digantikan oleh keserakahan. Di wajahnya yang dingin dan cantik, ada sedikit keganasan. Ice Soul Glaze Bats. Mendengar kata-kata itu, mata Master Sekte Kutub Utara berkedip dengan cahaya dingin, cila, bahkan tanpa memikirkannya, itu berubah menjadi busur perak dan terbang menuju meja es. Namun, Putri Bingyu selangkah lebih maju darinya, sebuah afterimage melayang ke meja es, dan dengan lambaian tangan batu gioknya, dia ingin merebut harta yang dia impikan. Bagaimana bisa begitu mudah? Yang Fan mendengus dingin, dan tekanan teror yang berat mulai runtuh. Boom! Di bawah gravitasi yang tiada taraf ini, tubuh halus Putri Bingyu tiba-tiba berhenti, wajahnya yang cantik menjadi pucat, dan dia memuntahkan seteguk darah. Jangan hentikan aku. Putri Bingyu tidak menyerah bahkan jika dia terluka, matanya penuh keserakahan, yang benar-benar menggantikan kecerdasannya. Di sisi lain, Si Qianhan dan penguasa Kutub Utara bertarung bersama di iglo untuk mendapatkan Ice Soul Glaze Bat. Yang Fan mencibir, menyatu dengan esensi batu kuno, mengendalikan kekuatan supernatural gravitasi, dan menekan Putri Bingyu, membuat kulitnya semakin pucat. Sambil menahan dinginnya kabut es yang ekstrim, Putri Bingyu juga harus menanggung gaya gravitasi ini, dan dia langsung merasa kewalahan. Tapi dia tiba-tiba menggertakkan giginya, mengeluarkan pil putih transparan, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Kulit Yang Fan sedikit berubah, dan saat berikutnya dia melihat basis kultivasi Putri Bingyu melonjak, dan hawa dingin yang menakutkan keluar. Segera, Putri Bingyu melepaskan diri dari tekanan gravitasi, dan mengulurkan tangannya untuk meraih Ice Soul Glaze Bat. Meskipun Yang Fan tidak tahu asal sebenarnya dari manik ini, tetapi melihat penampilan maniak dan ganas dari pihak lain, dia tahu bahwa itu sangat berharga, bahkan lebih dari batu jiwa es. Melihat Putri Bingyu akan segera mengambil Ice Soul Glaze Orb pergi, dan melawan Si Qianhan dan penguasa Kutub Utara semua mendatanginya. Hal pertama yang menanggung beban adalah cahaya magneto yang luar biasa, yang menyebabkan kekuatan sihir di Putri Bingyu. Bergoyang dan hentikan dia, perjanjian. Sebelumnya, Putri Bingyu sangat marah, dan jubah es berkibar di sekujur tubuhnya,
menggulung badai es yang diaduk oleh kerucut es yang tak terhitung jumlahnya, menenggelamkan seluruh iglo sekaligus, dan momentumnya sangat bergejolak. Jubah es itu menggulung badai es yang kuat. Dalam prosesnya, itu juga melepaskan aura kuat yang melampaui harta karun kuno. Senjata sihir psikis itu tidak benar. Yang Fan tersentak kaget. Setelah minum obat rahasia, kultivasi mana Putri Bingyu berlipat ganda, dan badai es yang diaduk oleh kerucut es di langit memaksa si Qianhan dan penguasa Arktik kembali kepada saat yang sama. Itu hanya replika artefak psikis. Si Qianhan mencibir, dalam badai kerucut es, seperti perahu yang hanyut, dia nyaris tidak menstabilkan sosoknya. Desir. Dengan gemetar sepatu bot Xiang Yun di bawah kakinya, dia pindah ke pintu masuk iglo, dengan senyuman di bibirnya. Bibir. Melihat situasi ini, raut wajah Sovereign Kutub Utara sedikit berubah. Apa yang ingin kamu lakukan? Tentu saja aku akan membunuh kalian semua. Ice Soul Glaze Orb milik si sendiri. Suara dominan dan dingin si Qianhan terdengar. Apa? Kulit penguasa Arktik berubah secara dramatis, dan dia tiba-tiba merasakan krisis. Saat berikutnya, si Qianhan melihat senjata ganas yang terlihat seperti tombak atau pedang dengan riak dan gigi tajam di tangan si Qianhan, seluruh tubuhnya berwarna merah dan biru. Ketika hal ini terungkap, pemaksaan senjata ajaib yang menekan penonton turun. Senjata psikis. Mata Master Sekte Kutub Utara penuh dengan kengerian, pria di depannya benar-benar memiliki senjata sihir psikis, bagaimana mungkin dia berani menjadi begitu sombong dan mendominasi. Huff! Ice Soul Glaze Bat tidak lain adalah putri ini, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Bagaimana jika ada senjata sihir psikis? Putri Bingyu hanya sedikit terkejut, lalu dia mencibir, matanya dipenuhi dengan keserakahan dan kegilaan, wajahnya sesuatu bengkok. Dia berpikir bahwa basis kultivasi dan mananya telah melonjak saat ini, selama dia meraih Ice Soul Glaze Orb, tidak peduli seberapa kuat si Qianhan, dia masih bisa menghentikannya sendirian. Benarkah? Mari kita lihat apakah kamu bisa melewati level yang. Yang Fan tersenyum ringan, mengendalikan roh batu kuno, dan menekan Putri Bingyu dengan tekanan tak terbatas. Siapapun yang memblokirnya, putri ini akan membunuhnya. Kewarasan Putri Bingyu benar-benar terkikis oleh keserakahan, dan dia segera mengunci niat membunuhnya pada Yang Fan. Setelah dia selesai berbicara, dia memadatkan sekelompok bola es biru yang berputar dengan cepat dan melepaskan nafas yang menakutkan di antara kedua tangan batu gioknya. Es biru yang berputar-putar menghantam roh batu kuno dalam sekejap mata, dan meledak dengan keras, gelombang es yang kuat bahkan membalikkan penguasa Kutub Utara dan si Qianhan tidak jauh, menunjukkan kekuatannya. Dan Yang Fan berada di pusat ledakan es. Kemudian, dia bergabung dengan seluruh esensi batu kuno, dan kombinasi sempurna membuatnya tak terkalahkan. Langsung mengabaikan kekuatan menakutkan yang dihasilkan di tengah ledakan es, roh batu kuno dan Yang Fan mengangkat telapak tangan besar mereka dan menamparkan mereka dari udara secara keseluruhan. Tangan terbuka berwarna kaki menembus udara dan menamparkan Putri Bingyu, membuat gadis itu terbang dan membentur dinding iglo dengan keras. Bang! Tubuh Putri Bingyu membentur dinding bagian dalam iglo, dia mengerang, dan memuntahkan darah lagi dan lagi. Bahkan ada beberapa retakan pada jubah es, wajahnya yang cantik pucat, dan dia berangsur-angsur menjadi sadar, ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Dia menatap pria misterius yang duduk di atas roh batu kuno dengan kengerian di matanya. Ketika Yang Fan digabungkan dengan esensi batu raksasa kuno, kekuatannya tidak dapat diukur dengan akal sehat. Pada saat ini, Putri Bingyu akhirnya memahami perbedaan besar di antara keduanya. Dalam ledakan es yang mengerikan sebelumnya, Yang Fan dan roh batu kuno bahkan tidak mengguncangnya, dan mengabaikannya, kekuatan pertahanan seperti itu benar-benar tidak normal. Bahkan jika beberapa orang di lapangan menyerang, tidak ada salahnya sama sekali. Perubahan situasi yang cepat juga membuat sisi lain dari penguasa Kutub Utara ngeri dan memandang sisi ini dengan tak percaya. Sesaat sebelumnya, kultivasi Putri Bingyu telah melonjak dan mananya sangat tinggi sehingga dia hampir bisa memandang rendah Nas Chen Sol, tetapi saat berikutnya, dia dikirim terbang dengan tamparan dan menderita luka serius. Baru pada saat itulah penguasa Kutub Utara menyadari bahwa dia telah sepenuhnya meremehkan kekuatan Yang Fan. Dia memahami kekuatan asli dari esensi batu kuno, dalam hal kekuatan dan fisik, itu lebih kuat dari tahap transformasi dewa, tetapi itu akan ditekan oleh magneto-optik Kutub Utara miliknya sendiri. Tetapi karena keberadaan Yang Fan, kekuatan yang diwakili oleh kombinasi keduanya saat ini sungguh tak terbayangkan. Manik es ini milik Yang. Yang Fan tersenyum dan melompat dari bahu roh batu kuno, siap mengambilnya dari meja es. Tidak, bahkan tidak memikirkannya. Wajah cantik Putri Bingyu penuh dengan keganasan dan kegilaan lagi, dan tubuh halus yang tergeletak di tanah berubah menjadi bayangan putih, muncul di depan Yang Fan dalam sekejap. Saya melihatnya merentangkan tangan batu gioknya,
dan api es yang dalam dan tak terbatas seperti kuncup yang mulai tumbuh muncul di telapak tangannya. Api es ini berwarna biru muda, mengambang seperti kehampaan, tetapi hati Yan penuh dengan kedalaman dan ketidakterbatasan, memancarkan rasa dingin yang luar biasa yang melukai jiwa. Ice Yuhan Extreme Flame, penguasa Arktik di sisi lain sangat terkejut. Ice and Cold Extreme Flame, api es paling dingin yang diwarisi dari Istana SU selama ribuan tahun, dikenal sebagai api es paling dingin nomor satu di ujung utara, dapat membekukan segala sesuatu di dunia. Dalam warisan Istana Bingyu di dinasti masa lalu, jarang berhasil mengolah kekuatan gaib ini. Dan Putri Bingyu ini telah mengembangkan kekuatan gaib ini ke tingkat yang sangat tinggi, tidak heran dia bisa menjadi penerus Istana Bingyu yang ditunjuk. Ketika api es terbuka, darah di tubuh Yang Fan membeku sesaat, dan perasaan kaku menyebar ke seluruh tubuhnya. Sejak memasuki ujung utara, ini adalah pertama kalinya seorang biksu menyebabkan krisis yang begitu kuat padanya. Untuk sesaat, wajah Yang Fan menjadi sedikit lebih serius. Karena kamu tidak bisa membunuhmu, maka segel. Cahaya biru pucat melintas di mata Putri Bingyu, dan api dingin Bingyu di tangan gioknya melebar beberapa kaki dalam sekejap, membentuk zona mati biru yang benar-benar beku. Pada saat krisis, Yang Fan Li mengorbankan nyala api hijau muda, dan aura kristal muncul di atas kepalanya, membangkitkan gejolak roh dunia. Puff hiss. Saat berikutnya, lapisan cahaya es biru transparan yang tak terlihat oleh mata terbuka menyapu Yang Fan dan roh batu raksasa kuno. Pertama-tama, Yang Fan, tubuhnya kaku, tubuhnya membeku di dalam dan di luar pada saat yang sama, lapisan kristal es biru menyegelnya, dan nyala api yang terbuka di tangannya tidak terkecuali. Sambil bernafas, dia berubah menjadi patung es berwarna biru. Roh batu kuno di belakangnya juga tidak memiliki kemampuan untuk melawan, dan tiba-tiba membeku, berubah menjadi patung raksasa dengan 2 kepala dan 4 tangan. Kulit Putri Bingyu pucat dan tidak berwarna, tubuhnya yang lembut bergetar sedikit, tetapi matanya penuh kebanggaan. Kamu bisa menyerang dan mempertahankan yang terkuat, tetapi kekuatan supernaturalmu tidak sebanding dengan Istana Bingyu yang telah diwariskan selama ribuan tahun. Untuk benar-benar membunuh mereka, saya khawatir itu tidak cukup. Memikirkan hal ini, dia dengan cepat berjongkok, siap untuk meraih Ice Soul Glaze Bed di atas meja es. Jangan pernah berpikir untuk berhasil, tidak peduli berapa banyak yang kamu bayar hari ini, kamu tidak bisa membiarkan Ice You Palace mendapatkan benda ini. Sebuah cahaya tajam melintas di mata Master Sekte Kutub Utara, yang berubah menjadi perak busur, dan penguat magneto-optik Kutub Utara di tangannya, membunuh Putri Bingyu. Dia tahu betul bahwa jika Istana Nether Es diizinkan untuk mendapatkan item ini, itu pasti akan merusak keseimbangan kekuatan yang ada di ujung utara, sehingga keluarganya akan mendominasi. Dan si Qianhan, memegang pedang Mo Huang di tangannya, memblokir pintu, matanya penuh sarkasme, dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Selama dia berdiri di sini, tidak peduli siapa yang mendapatkan harta itu, dia harus melewati level ini, jadi dia tidak bergerak untuk berhenti. Gluk, kamu terlambat. Melihat cahaya biru redup berkedip di tubuh Putri Tangan Bingyu, dia sudah meletakkan Ice Soul Glaze Bed ambil dari meja es. Penguasa Kutub Utara ketakutan dan marah, dan baru saja akan melancarkan serangan guntur. Tetapi pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Saat Putri Bingyu mengambil Ice Soul Glaze Bed, hembusan hawa dingin yang membekukan segala sesuatu di dunia datang dari bawah. Boom! Di bawah iglo kristal biru, cairan es di kolam jurang es Wanhan meledak, dan cairan jiwa es Wanhan melonjak satu persatu. Meskipun iglo ini sangat istimewa, mampu mengisolasi dan menyerap kekuatan cairan jiwa es Wanhan, masih ada hawa dingin yang menakutkan yang membuat darah beberapa orang di dalam iglo membeku. Pada saat ini, krisis kematian menyelimuti penonton. Bagaimana ekspresi wajah Putri Bingyu kaku, dan ketika darah membeku, butiran es di tangannya jatuh kembali ke atas meja es. Ketika manik-manik es jatuh kembali ke meja es, kolam jurang es Wanhan di bawah juga tenang dan kembali tenang. Setelah itu, nafas yang sangat dingin perlahan menghilang. Selama proses ini, apakah itu Master Sekte Kutub Utara atau si Qianhan, wajah mereka ketakutan dan mereka berkeringat dingin. Beberapa orang di iglo perlahan mendapatkan kembali intuisi mereka, dan Putri Bingyu menunjukkan keengganan yang lebih besar lagi. Hahaha, manik ini tidak bisa disentuh, apalagi diambil, kalau tidak kita semua akan mati. Master Sekte Kutub Utara tertawa panjang, terlihat sangat bangga. Manik-manik kaca jiwa es tidak berpengaruh pada para biarawannya dari Sekte Dewa Arktik. Selama mereka tidak jatuh ke tangan Istana Nether Es, tujuannya akan tercapai. Ketika Putri Bingyu mendengar ini, wajahnya yang cantik menjadi pucat, memerah dan putih. Belum tentu demikian, si Qianhan, yang telah lama terdiam, tiba-tiba berkata. Ekspresi Sovereign of the North Pole dan Princess Ice Serene berubah.
Mungkinkah kamu bisa melakukan apa saja? Mereka berdua menjadi pucat karena terkejut. Mereka telah lama ragu tentang pria yang identitas dan latar belakangnya misterius ini. Tentu saja, tapi premisnya adalah untuk membunuh kalian semua. Si Qian tersenyum dingin. Dengan keras, dia menutup pintu iglo. Dalam sekejap, cahaya di kabut es meredup, tapi hawa dingin yang menusuk masih ada. Apa yang ingin kamu lakukan? Keduanya menunggu dalam pertempuran sengit, dengan ketakutan dan kewaspadaan di wajah mereka. Saat ini, si Qianhan, yang memegang senjata sihir psikis, adalah yang paling kuat di lapangan. Bunuh kalian semua, lalu ambil manik ini. Mengambil keuntungan dari isolasi iglo, si akan dibekukan oleh udara dingin untuk jangka waktu paling lama. Selama dia bertahan, dia secara alami akan dapat melarikan diri, dengan tenang ketika dia kembali tenang. Si Qianhan dengan bangga mencibir. Kedua penguasa kutub utara tercekik ketika mendengar kata-kata itu, dan mereka tidak menyangka pihak lain akan datang dengan metode seperti itu. Apakah kamu tidak takut mati, kata penguasa kutub utara dengan tak percaya. Meskipun metode ini layak, itu juga sangat berisiko. Jika kolam Wanhan Ice Abyss meletus secara menyeluruh, menenggelamkan seluruh iglo dan membekukan tempat ini untuk waktu yang lama, maka hanya ada jalan buntu yang menunggu si Qianhan. Tentu saja, jika daya ledaknya lebih kecil, dia mungkin berhasil. Singkatnya, ini adalah pertunjukan melawan keberuntungan dan tidak takut mati, yang kebanyakan orang tidak akan pernah berani melakukannya. Namun, setelah mendengar ini, jantung Putri Bingyu berdetak kencang. Dia tampaknya memiliki perubahan dalam metode ini. Selama aku bisa mendapatkan manik es ini, bahkan jika aku dipromosikan ke tahap transformasi dewa, aku akan yakin, dan mungkin bukan tidak mungkin untuk menjadi orang pertama di alam abadi es dan salju dalam 100 tahun. Putri Bingyu berjuang secara mental, dan akhirnya matanya berkilat. Setelah beberapa saat sikap dingin yang tegas, ekspresi ganas muncul di wajahnya. Keserakahan, ambisi, dan keinginan membuatnya rela mencobanya. Kalian berdua orang gila, tidakkah kalian ingin mati? Master Sekte Kutub Utara terkejut, dan segera berkata sambil mencibir, sekte ini tidak akan memberimu kompensasi untuk bermain. Setelah berbicara, sosoknya berubah menjadi busur yang luar biasa, dan bergegas menuju pintu pergi. Kemana harus lari? Si Qianhan mengangkat pedang Mo Huang di tangannya, dan berkata dengan dingin dan dominan, tidak ada dari kalian yang bisa hidup. Dari sudut pandangnya, hanya dengan membunuh beberapa orang dia dapat menerapkan rencana berisiko sebelumnya. Penguasa Kutub Utara sangat marah, tidak apa-apa jika kamu ingin mati, tetapi kamu masih ingin menyeretku ke dalam air mahakarya. Magneto-optik di tangannya berubah menjadi sinar magneto-optik berbentuk pedang, dan berdiri dengan si Qianhan. Tapi si Qianhan, yang memiliki senjata sihir psikis, membawa kekuatan luar biasa di tangan dan kakinya yang raksasa, merobek kekuatan magneto-optik. Putri Bingyu menunjukkan sarkasme dan tidak berpartisipasi. Yang terbaik bagi keduanya untuk bertarung sampai mati. Mengambil keuntungan dari jeda ini, dia melihat ke samping pada gelas Ice Soul Orb di depresi di tengah meja es, tidak mampu menyembunyikan ambisi dan keserakahan di matanya. Hehe, apa efek dari manik ini, sehingga Yang Mulia Putri bersedia membahayakan dirinya sendiri? Tawa seorang pria datang, yang mengejutkan Putri Bingyu. Suara itu sebenarnya berasal dari patung es yang telah diubah oleh Yang Fan. Saat berikutnya, saya melihat pahatan es yang biru dan bersinar, tiba-tiba meredup, dan esnya mengepul. Es batu yang seolah terpancing matahari langsung mencair. Dengan upaya bernafas, kristal es di dalam dan di luar Yang Fan menghilang, dan dia berdiri di sana seperti angin sepoi-sepoi, tersenyum hangat. Namun, senyumnya jatuh ke mata Putri Bingyu, seolah itu menjadi mimpi buruk. Bagaimana bisa begitu cepat? Mata Phoenix Putri Bingyu penuh dengan keraguan, dia sangat terkejut. Menurut harapannya, bahkan jika api es beku tidak dapat membunuh Yang Fan, setidaknya itu dapat membekukannya selama beberapa hari. Tapi tanpa diduga, Yang Fan melarikan diri dari es hanya dalam selusin napas. Tatapannya dengan cepat tertuju pada bibit cahaya putih seperti kecebong di telapak tangan Yang Fan, dan sekelompok aura mekar di atas kepalanya, seperti peri. Saya telah mempelajari kekuatan supranatural Bingyu yang mulia, jadi sang putri juga akan mencoba konsekrasi dan pemurnian api dunia yang. Begitu kata-kata itu jatuh, api putih itu melesat di depan Putri Bingyu. Putri Bingyu secara tidak sadar mengorbankan Bingyu Cold Extreme Flame. Pada awalnya, api Jingxian yang disucikan tiba-tiba membeku, dan Putri Bingyu tertawa mengejek. Namun, pada saat berikutnya, tubuhnya yang halus tiba-tiba bergetar, wajahnya berubah pucat. Es mencair. Segera, api es biru pucat tiba-tiba meredup dan layu seperti bunga. Harga keserakahan dan ambisi. Mata Yang Fan berkedip dingin,
dan Jing Xiyan yang disucikan semakin memukul tubuh Putri Bingyu. Ah, jangan! Kulit Putri Bingyu pucat, tubuhnya yang halus membeku, dan dia mengeluarkan suara memohon dan mengerang. Ah, jangan! Putri Bingyu menjerit dan memohon, dengan rasa takut menyebar di wajahnya yang pucat dan cantik. Pada saat yang sama, semburan lingkaran es biru menonjol dari jubah es di tubuhnya. Namun, semua ini tampak begitu tidak berdaya di depan konsekrasi dan pemurnian api dunia. Layu-layu dan layu seperti bunga. Semua lapisan pertahanan di permukaan tubuh tidak berguna, layu dan redup dalam sekejap. Dan bibit putih yang menakutkan itu semakin melebur ke dalam tubuhnya. Dalam sekejap, kulitnya yang seputih salju dan halus mulai menua, kuning dan keriput. Perubahan yang paling jelas adalah rambut hitamnya seperti sutra biru. Dalam waktu singkat, rambut di kepalanya sudah layu dan putih, menunjukkan usianya. Dengan hanya beberapa tarikan napas, dia tampak menua selama ratusan tahun, dari seorang gadis murni menjadi seorang wanita tua keriput dengan rambut putih. Putri Bingyu menjerit dan memohon ketakutan, yang menarik perhatian Master Sekte Kutub Utara di sisi lain. Dia melirik ke samping, tepat pada waktunya untuk melihat sisi yang menakutkan. Ini masih semacam Putri Es. Mereka yang tidak mengetahui situasinya mengira itu adalah seorang wanita tua yang muncul entah dari mana. Suatu saat dia adalah kecantikan yang murni dan dingin, tetapi saat berikutnya dia berubah menjadi wanita tua. Perubahan seperti itu membuat penguasa Kutub Utara merasa ketakutan, dan hatinya semakin bergetar. Ada kekuatan supernatural yang menentang dewa di dunia. Ketika dia ketakutan, dia melihat api sihir yang gelap dan mengejutkan muncul dari pedang sihir Si Qianhan, dan energi pedang biru merah menyiratkan cahaya sihir yang dalam, puff dengan satu klik, magneto-optik di sekelilingnya hancur. Oh, darah berceceran. Cahaya pedang merah biru memotong salah satu lengannya. Penguasa Kutub Utara menjadi pucat, yang merupakan hasil dari usahanya untuk menghindar. Ada kerugian untuk mempraktikkan magneto-optik Kutub Utara, sebagian besar senjata ajaib di dunia tidak dapat digunakan oleh mereka. Karena magneto-optik Kutub Utara akan mengikis senjata ajaib. Oleh karena itu, ketika lapisan magneto-optik hancur, dia tidak memiliki alat pertahanan lain terhadap serangan senjata psikis yang kuat, dan satu lengannya terputus. Pergilah ke neraka, Si Qianhan mengangkat pedang Mo Huang. Namun, pada saat ini, bayangan biru yang bergetar melewati iglo dan menabrak jendela. Jendela iglo dibuka, dan bayangan biru menghilang dalam sekejap. Hah! Yang Fan menyingkirkan konsekrasi dan Jing Xiyan di tangannya, dan mengeluarkan kejutan. Ternyata pada saat itu, Putri Bingyu mengeluarkan teknik rahasia, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi hantu, dan dalam sekejap, dia menghilang dari pandangannya. Layak untuk menjadi istana es yang diwarisi dari zaman kuno, dan kekuatan serta rahasia magis sulit untuk dijaga. Melihat ini, mata Sovereign of the North Pole berbinar. Magneto-optik perak di sekelilingnya meledak menjadi cahaya yang menyilaukan, membuat seluruh iglo berdengung, dan semua energi spiritual di area itu kacau balau. Mencemooh, seekor kuda perak menembus jendela lain, dan menghilang dalam sekejap, bahkan lebih cepat dari Putri Bingyu. Di dalam iglo, Yang Fan sedikit terkejut. Pintunya diblokir oleh Si Qianhan, tetapi Yang Fan mengabaikan dua jendela iglo kristal biru, mengira itu adalah hiasan sebelumnya. Bahkan jika dia siap, satu pintu dan dua jendela sulit dihentikan. Namun, Putri Bingyu dan penguasa Kutub Utara, yang satu berubah menjadi wanita tua berambut putih, dan yang lainnya kehilangan lengan, harganya sangat tinggi. Huff, kamu beruntung. Yang Fan mendengus dingin, dan menarik Jing Xiyan yang telah disucikan di tangannya, dan mendarat di esensi batu kuno. Esnya langsung mencair. Suara mendesing. Yang Fan melompat ringan dan mendarat di tubuh roh batu kuno. Keluar. Dengan pikiran, Yang Fan, bersama dengan roh batu raksasa kuno, juga menerobos jendela. Seluruh iglo kristal biru sangat besar dan megah, dan jendelanya berukuran beberapa kaki, sehingga berubah menjadi miniatur roh batu kuno, dan nyaris tidak keluar darinya. Sebelum pergi, Yang Fan dan Si Qianhan saling memandang dengan senyum di mata mereka. Aku serahkan padamu. Yang Fan duduk di atas roh batu kuno, menghilang dari iglo dalam sekejap, dan muncul di luar. Baru saja keluar dari iglo, saya langsung merasakan udara dingin antara langit dan bumi. Di bidang penglihatan, seluruh rumah terlarang Qixi membeku, bersinar dengan kilau seperti mimpi, seolah memasuki dunia dongeng. Melihat Yang Fan juga keluar, Putri Bingyu, yang berada ratusan kaki jauhnya, menunjukkan ketakutan di wajahnya. Pada saat ini, dia telah sepenuhnya menjadi wanita tua, terlihat tua dan lemah, menatap Yang Fan dengan kebencian yang tak terlupakan di matanya. Yang Fan hanya bisa bergidik, merasa tidak nyaman ditatap oleh wanita tua. Kekuatan yang mulia luar biasa, tidak kurang dari iblis yang bermarga Si,
jadi mengapa Anda pergi dengan begitu rela? Master Sekte Kutub Utara menunjukkan ekspresi aneh di wajahnya. Yang bukan Bingxiu, jadi aku tidak ingin mengambil risiko itu, dan aku tidak ingin melawan iblis itu. Yang Fan tampak acuh tak acuh, duduk di bahu roh batu raksasa kuno, berubah menjadi kuning besar cahaya dan bayangan, menuju rumah batu terlarang yang aneh. Mendengar kata-kata itu, penguasa Kutub Utara menghilangkan semua keraguannya, dan berubah menjadi busur cahaya perak, melewati langit di atas dunia kristal beku. Putri Bingyu lebih takut pada Yang Fan daripada membencinya, jadi dia buru-buru melarikan diri dari arah lain. Mereka bertiga sangat cepat, dan mereka akan segera meninggalkan Kishi Forbidden Mansion. Tetapi pada saat ini, nafas yang sangat dingin datang dari belakang. Boom! Cairan es di Wanhan Ice Abyss Pond meledak, menyembur keluar dari kolam es, bahkan menutupi seluruh iglo kristal biru. Saat berikutnya, Wanhan Ice Soul Liquid dalam jumlah besar terciprat ke segala arah. Udara dingin yang merusak menyapu segala arah. Mereka bertiga telah terbang puluhan mil, tetapi mereka masih merasakan arus dingin, dan lapisan es segera terbentuk di permukaan tubuh mereka. Mereka ketakutan dan segera berakselerasi. Pada saat yang sama, penguasa Kutub Utara mencibir dan berkata, iblis bermargasi, kamu sombong dan mendominasi, apakah kamu tidak takut mati sekarang kamu dimakamkan di iglo, sudah terlambat. Tiba-tiba, dia menemukan bahwa dia cukup beruntung, sebuah lengan. Putri Bingyu, yang terbang dengan cepat, juga gemetar, dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Jika dia mengambil risiko sebelumnya, dia mungkin akan mati di iglo seperti si Qianhan. Dengan Wanhan Ice Soul Liquid yang menenggelamkan seluruh iglo, bahkan dalam tahap transformasi menjadi dewa, mereka tidak akan pernah bisa melarikan diri. Mereka yakin si Qianhan tidak akan pernah selamat. Pada saat ini, Putri Bingyu terlalu menyesal, dia tidak dapat menahan godaan gelas Ice Soul Orb di iglo sebelumnya. Jika dia bisa tetap jernih dan menahan godaan, dia tidak akan jatuh ke medan ini. Saat ini, dia terlihat berusia ratusan tahun, setelah kembali, dia harus memulihkan setidaknya beberapa dekade sebelum dia dapat pulih, dan dia tidak mungkin lagi memiliki penampilan muda seperti seorang gadis seperti sebelumnya. Memikirkan hal ini, dia sangat menyesal, benci, dan takut pada Yang Fan. Suara mendesing. Ketika Putri Bingyu terbang keluar Kislev Forbidden Mansion, dia menemukan bahwa dua Naschen Soul tingkat tinggi lainnya dari Istana Bingyu sedang menunggu lama. Melihat seorang wanita tua berambut putih mendekat, kedua sesepuh Naschen Soul dari Istana Bingyu tampak waspada. Siapa? Lelaki tua yang memegang es loli itu memarahi dengan dingin, bahkan berniat melakukan sesuatu. Itu sang putri. Si cantik-cantik di sebelahnya berseru. Dia lebih lembut dan merasakan aura familiar dari wanita tua berambut putih itu. Putri, bagaimana kamu menjadi seperti ini? Wanita cantik dan lelaki tua itu tercengang, kaget dan tidak bisa dijelaskan. Mata Putri Bingyu redup, dengan wajah penyesalan, dia tidak mengatakan apa-apa, dan terbang langsung keluar hutan batu yang aneh. Kedua Naschen Soul Elders saling memandang dengan ngeri di mata mereka. Mereka tahu kekuatan Putri Bingyu, setidaknya sebanding dengan Naschen Soul Great Cultivator. Dia sangat tersesat sekarang, mari kita tindak lanjuti, dan ketika kita kembali ke Istana Bingyu, Yang Suci akan membuat keputusan untuknya. Keduanya tidak bertanya lagi, salah satu dari mereka memimpin biarawan sekte, dan yang lainnya mengejar Putri Bingyu. Adapun Sovereign of the North Pole, satu lengannya patah, dan vitalitasnya terluka parah. Dia tidak ingin tinggal di hutan batu aneh untuk sesaat. Busur cahaya perak berlalu dengan cepat, dan hanya sedikit orang yang menyadarinya keberadaannya. Tampaknya seluruh hutan batu aneh ini akan segera membeku. Yang Fan meninggalkan rumah batu terlarang yang aneh itu, bergumam pada dirinya sendiri. Roh batu kuno membawanya, dan berjalan keluar dari hutan batu aneh dengan lambat dan tidak tergesa-gesa. Pada saat yang sama, sebagian dari pikirannya bergabung ke dalam ruang Xianhong. Ruang Xianhong, kediaman Xianhong. Wajah si Qianhan pucat pasi, gemetar di sekujur tubuhnya, lapisan pegunungan es memadat di permukaan tubuhnya, dan pedang Mohuang tertutup es, tergeletak tak berdaya di samping. Di depannya, ada setengah dari meja es, dan itu masih berupa manik-manik es sebening kristal di atas meja es. Itu benar, aku tidak hanya mendapatkan manik-manik ini, tetapi aku juga mendapatkan batu aneh jiwa es yang besar ini. Yang Fan tampak terkejut dan memuji. Hampir mati. Si Qianhan berada di ambang kematian, seluruh tubuhnya terluka oleh udara yang sangat dingin, dan dia kehilangan kesadaran saat ini. Yang Fan merasakannya sebentar, dan kulitnya sedikit berubah. Saya masih meremehkan kekuatan Wanhan Ice Soul Liquid. Anda beruntung bisa kembali hidup, tetapi setidaknya Anda harus memulihkan diri selama beberapa tahun sebelum Anda dapat kembali normal. Ternyata pada saat kritis terakhir, si Qianhan tinggal di iglo sendirian.
Dia memotong meja es dengan pedang ajaib seperti kilat, lalu membawanya dan manik-manik es ke ruang Xianhong. Namun, udara yang sangat dingin yang disemburkan oleh cairan jiwa es Wan Han terlalu cepat, dan masih tersapu oleh gelombang yang tersisa. Untungnya, dia memasuki ruang Xianhong dalam sekejap dan berhasil menyelamatkan nyawanya. Jika sedikit lebih lambat, apalagi tubuh dibekukan, bahkan jiwa pun tidak akan terhindar, bahkan akan menyebar ke akar jiwa Dewa Yang Fan. Kali ini memang agak berisiko. Sejak saya dipromosikan ke tahap Yang En, saya belum pernah mengalami krisis seperti itu. Yang Fan menghela nafas lega. Dia mengambil Liu Libing Po Orb, mengamatinya, dan bergumam pada dirinya sendiri efek magis apa yang dimiliki manik ini, sehingga Putri Bingyu bahkan peduli dengan kematiannya sendiri. Senjata ajaib, tidak akan membuat Putri Bingyu begitu gila, atau bahkan kehilangan akal sehatnya. Mungkin, bagi Bingxiu, benda ini memang harta yang dirindukan Bingxiu. Yang Fan tidak banyak berpikir, berjalan perlahan melalui hutan batu yang aneh, dan menemukan bahwa semua biksu dari Ice Soul Sect telah mundur. Pada saat ini, udara dingin yang merusak menyebar ke sisi ini. Dingin yang menakutkan tak tertahankan bagi cultivator es biasa. Kecuali beberapa ahli Naschen Soul, cultivator es lainnya terpaksa pergi. Saat meninggalkan jangkauan hutan Kislev, Yang Fan melompat dari bahu roh batu kuno, memandangi monster batu berkepala 2 dan berlengan 4 di depannya, dan berkata dengan wajah menyenangkan orang besar, "Aku pergi, apa rencanamu?" Orang besar, "Aku pergi, apa rencanamu?" Yang Fan memandangi roh batu kuno yang tampak seperti bukit di depannya dengan mata lembut. Melewati Kishilin dan rombongannya, roh batu raksasa kuno itu seperti rekan seperjuangannya. Perasaan serupa hanya bisa dirasakan dari Wushuang yang pernah hidup dan mati berdampingan. Roh batu raksasa kuno itu sedikit ragu, melihat kembali ke hutan batu aneh yang secara bertahap membeku di belakangnya, enggan berpisah. Tanah air aslimu akan segera dibekukan. Yang Fan melihat jauh, melihat ke hutan batu yang aneh, seolah-olah dia telah melewati banyak hutan batu dan pohon-pohon kuno, dan melihat rumah kristal es yang indah dan indah. Roh batu raksasa kuno tiba-tiba mengulurkan tangan, membiarkan Yang Fan kembali ke bahunya. "Kamu ingin pergi denganku?" Yang Fan sedikit terkejut. Roh batu kuno mengangguk, dan menyatakan bahwa dia bersedia menjadi makhluk roh Yang Fan. "Saya khawatir ini agak sulit." Mata Yang Fan menunjukkan sedikit penyesalan karena Anda belum membentuk jiwa-jiwa yang sebenarnya, dan bahkan jiwa terkunci bersama dengan seluruh tubuh. Dalam hal ini, saya tidak dapat menanamkan jiwa dan membentuk binatang roh hubungan dengan tuannya. Seluruh tubuh roh batu kuno dibentuk oleh ratusan kaki gunung, dan telah tersapu oleh esensi bumi selama ratusan juta tahun-tahun. Jika Anda ingin membentuk hubungan jiwa dengannya, itu lebih sulit daripada menyempurnakan senjata sihir psikis. Itu 10 kali dan 100 kali lebih sulit. Situasi ini baru diketahui setelah akar jiwa Yang Fan dan esensi batu raksasa kuno benar-benar menyatu. Roh batu raksasa kuno itu sedikit kecewa ketika mendengar kata-kata itu. "Tanah airmu membeku, dan ini ada hubungannya denganku." Yang Fan menghela nafas. "Kamu bisa mengikuti, tapi terlalu besar, dan mungkin tidak nyaman untuk bergerak." Roh batu raksasa kuno menyatakan bahwa dia bersedia membawa Yang Fan. "Tinggal di tempat beku juga akan menguburmu. Setelah beberapa saat, kembalilah ke Beikin bersamaku." Yang Fan mengambil keputusan, akar jiwa bergabung dengan esensi batu kuno, dan kemudian terbang menuju sekte jiwa es. Selama penerbangan, Yang Fan memperhatikan bahwa karena ukuran besar roh batu kuno dan kemampuan terbang terus-menerus yang buruk, itu menghabiskan banyak aura untuk keduanya. Dalam keadaan normal, kecepatan roh batu raksasa kuno sebanding dengan Naschen Soul biasa, dan ledakannya dalam waktu singkat dapat sebanding dengan Naschen Soul Great Cultivator. Tapi terbang dalam waktu lama pasti akan sulit. Yang Fan tidak bisa menahan perasaan sedikit sakit kepala, bagaimana mengembalikan esensi batu kuno ke Beikin. Dengan kecepatan dan daya tahan ini, mungkin butuh hampir 100 tahun untuk kembali ke Beikin. Kecuali itu benar-benar disempurnakan sebagai senjata ajaib dan dibawa ke ruang Xianhong, itu akan memakan waktu lama. Yang Fan juga dengan cepat memunculkan ide ini di benaknya. Dalam proses bergegas ke sekte jiwa es, Yang Fan juga mulai menghitung keuntungan dari kunjungan ke hutan Kislev ini. Selain manik-manik berlapis jiwa es yang paling berharga dan batu aneh jiwa es, mereka juga mendapat banyak Mu Gengjing dan Mu Jingsu, dan bahkan manik-manik kristal berwarna bumi yang ditinggalkan oleh beberapa monster batu setelah mereka mati. Mu Gengjing dan zat lainnya dapat sangat mempercepat kecepatan kultivasi Yang Fan, itu sudah pasti. Duduk di pundak roh batu raksasa kuno, sesaat setelah meninggalkan hutan batu yang aneh, cahaya dan bayangan yang menyala-nyala melintas. Berhenti. Terdengar suara dingin. Yang Fan melirik ke samping, dan melihat bahwa orang yang datang adalah seorang pemuda berbaju merah,
pupilnya berwarna merah muda, dan tubuhnya disertai dengan nafas panas yang membakar. Ini kamu. Yang Fan mengenali orang ini, itu adalah Master Sekte Nanming. Master Sekte Nanming juga telah memasuki rumah terlarang Qixi sebelumnya, tetapi dia bergegas ke sana kemudian, dan dia tidak melihat pemandangan roh batu raksasa kuno menunjukkan kekuatannya. Namun, orang ini sangat sabar dan sadar diri, setelah melihat Abyss of Ice, dia dengan tegas mundur. Faktanya, dia tidak benar-benar mundur, tetapi mengintai di dekat rumah terlarang Qixi. Saran apa yang Anda miliki, Yang Mulia? Yang Fan berkata sambil tersenyum. Setelah meninggalkan rumah terlarang batu aneh, dia masih memulihkan penampilannya di masa konsentrasi. Setelah membeku, hanya 3 orang yang keluar dari Qixi Forbidden Mansion hidup-hidup. Baik Master Sekte Kutub Utara dan Putri Bingyu terluka, mengapa kamu keluar dengan aman dan sehat? Master Sekte Nanming menatapnya dengan mata membara, seolah-olah meragukan. Orang ini mendapat manfaat dari Qixi Forbidden Mansion. Yang beruntung, dengan bantuan teman ini, dia bisa keluar dengan selamat. Kata Yang Fan dengan santai. Bahkan, dia sudah sedikit tidak sabar. Sekte ini tidak mempercayainya. Mata Master Sekte Nanming memancarkan sinar yang suram, dan semburan cahaya kristal yang menyala tiba-tiba keluar dari tubuhnya, dan paksaan yang mengejutkan serta napas yang membakar mengalir ke wajahnya. Yang Fan mencibir, duduk di atas roh batu kuno, tidak berniat melakukan apapun. Master Sekte Nanming mengangkat tangannya dan meninju, dan menamparkan dari udara, sebuah bola lampu kristal api dengan diameter 3 kaki baru saja mengenai target. Bang! Roh batu raksasa kuno dan Yang Fan berdiri di tempat, tidak bergerak, masih terkena serangan itu, dengan ejekan di mata mereka. Setelah pukulan keras, Master Sekte Nanming menunjukkan ekspresi terkejut. Apakah itu Yang Fan atau esensi batu raksasa kuno? Mereka tidak rusak sama sekali, diselimuti lapisan kilau berwarna kuningan tanah. Bagaimana ini mungkin? Master Sekte Nanming terkejut. Bahkan jika Biksu Nas Chen Sol mendatanginya, dia tidak dapat dengan mudah meredakan pukulan yang baru saja dia lakukan. Namun, faktanya tepat di depannya, dan dia sedikit bingung bagaimana kamu melakukannya. Mengapa saya memberitahu Anda? Yang Fan mencibir, roh batu raksasa kuno mengangkat tangannya dan mengayunkannya tiba-tiba, angin di sekitarnya menderu tiba-tiba, sebuah tangan kaki besar muncul dari udara tipis, dan menamparkan Master Sekte Nanming dengan keras. Master Sekte Nanming merasa ngeri, api keluar dari tubuhnya, dan seluruh tubuhnya menghilang seperti nyala api. Dia tidak melarikan diri. Hush! Dalam kobaran api, dia terbang ke belakang roh batu kuno, dan kemudian menamparkan Yang Fan dengan telapak tangannya. Dia diam-diam mencibir biarkan aku membunuhmu dulu, mengandalkan roh batu untuk memamerkan kekuatannya. Ketika tubuhnya dekat dengan Yang Fan, roh batu kuno tidak berani menyerang dengan gegabah, jika tidak maka secara tidak sengaja akan melukai pasangannya. Yang Fan tidak tahu bagaimana melakukannya, jadi dia menepuk punggungnya. Bentak, ada garis-garis kuning berwarna tanah di seluruh telapak tangan, dan kekuatan seperti gunung meletus dalam sekejap. Master Sekte Nanming mengguncang tubuhnya, dan dengan ledakan, dia terkejut mundur beberapa langkah, dan darah di tubuhnya bergolak, itu tidak bisa dipercaya. Kepala lawan juga tidak tahu, tamparan biasa seperti itu akan membuatnya menderita. Dia tiba-tiba mengerti bahwa pria di depannya dapat membuat roh batu raksasa kuno itu menyerah, bukan karena kebetulan atau keberuntungan, tetapi karena kekuatannya yang sebenarnya. Namun, ketika dia memahami ini, semuanya sudah terlambat. Melihat Yang Fan melakukan tendangan voli dan terbang ke sisinya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengorbankan api kristal hijau muda di tangannya. Saat nyala api ini muncul, Master Sekte Nanming tiba-tiba merasakan krisis. Dia secara tidak sadar mengorbankan masa api kaca merah pucat, dan seluruh area langsung terjun ke zona kematian suhu tinggi merah menyala. Kekuatan ini persis kebalikan dari Bingyu Cold Extreme Flame Putri Bingyu. Yang satu dari kekakuan ke Yang, dan yang lainnya dari dingin ke Yin. Yang Fan tidak peduli tentang ini, Kai Guang Jingxian menyentuh Nanming Liu Lihuo lawan tanpa ragu-ragu. Pada saat kontak, Kai Guangyan segera diselimuti oleh cahaya merah bersuhu tinggi. Melihat adegan ini, Master Sekte Nanming menunjukkan kegembiraan. Nanming Liu Lihuo adalah nyala api sejati yang sangat terkenal di dunia, dan jarang ada nyala api dengan level yang sama untuk bersaing. Namun, kegembiraan di wajahnya tidak bertahan setengah napas, dan jejak ketakutan tiba-tiba muncul di matanya. Saat berikutnya, Nanming Glaze Fire dengan cepat layu, dan ditembus oleh bibit putih seperti kecebong, mengenai tubuh. Tubuh Sovereign of Nanming bergetar, dan dia merasakan hidupnya, vitalitas, meninggal dengan cepat. Hanya dengan satu nafas, seluruh wajahnya menjadi pucat dalam sekejap. Hanya ingin pergi. Ledakan. Gravitasi tak terlihat turun,
menyebabkan dia terhuyung-huyung di udara, memuntahkan darah. Dalam bentuk ketakutan yang tak bisa dijelaskan, tanpa ragu, seluruh tubuhnya terbakar, seperti roket, Ciking terbang beberapa mil jauhnya, dan menghilang ke langit. Yang Fan mendengus pelan dan kembali ke bahu roh batu kuno. Jejak keheranan muncul di wajah roh batu kuno. Kombinasi kamu dan aku, di ujung utara, seharusnya tidak memiliki lawan. Bahkan pada tahap mengubah dewa, mereka memiliki kekuatan untuk bertarung. Daripada membunuhnya, lebih baik membiarkan orang ini pergi dan menakuti anak muda lainnya, orang sehingga mereka tidak terlihat seperti Anda. Seperti guk-guk gila. Yang Fan menjelaskan dengan ekspresi santai. Roh batu kuno tidak banyak bertanya, dan bergabung dengan akar jiwa Yang Fan, diam-diam terbang ke langit dari kehendaknya. Pada saat yang sama, Master Sekte Nanming, yang terbang puluhan mil jauhnya melalui teknik rahasia, memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya. Rambut hitamnya memutih, kulitnya terlipat dan menua, dan dia tampak seperti orang tua. Mengerikan, aku hampir mati. Master Sekte Nanming menghela nafas lega, dan tiba-tiba dia teringat Putri Bingyu yang telah menjadi wanita tua sebelumnya. Tiba-tiba, dia mengerti mengapa Putri Bingyu menjadi berantakan. Memikirkan hal ini, dia tidak berani tinggal sejenak, dan dengan cepat terbang menuju harta karun teleportasi kuno di alam abadi es dan salju. Yang Fan duduk di atas roh batu kuno, dan dalam waktu setengah jam terbang, aura yang akrab datang dari depan. Itu adalah para biksu dari Sekte Jiwa Es. Ketika roh batu kuno datang mengaum di udara, pria aneh berjubah biru dan wanita tua bermarga Liu merasakannya dan segera menoleh. Ketika mereka melihat roh batu mengejar mereka, ekspresi mereka berubah. Kehadiran Yang Fan membuat mereka semakin terkejut seolah-olah mereka telah melihat hantu. Semuanya berhenti. Orang aneh berjubah biru itu mengangkat tangannya, menyuruh para biarawan untuk berhenti. Semua orang di Sekte Jiwa Es menoleh ke belakang, dan mereka semua ketakutan. Dia belum mati. Pria bermarga Fang yang bersembunyi di kerumunan berkedut dengan keras dan tercengang. Biksu lainnya semua menunjukkan ekspresi aneh sesudahnya. Ini bukan pertama kalinya Yang Fan menghilang, juga bukan pertama kalinya seseorang memutuskan bahwa dia pasti akan mati. Tapi kali ini, dia berhasil tampil di depan semua orang hidup dan menendang. Rekan Taois Yang, Lin Cheng terkejut, dan buru-buru menyapanya. Aku tahu kamu tidak akan mati dengan mudah. Liu Suekin dan Perikin juga memiliki beberapa jejak kejutan di mata mereka yang cerah, dan kejutan yang lebih aneh. Mati. Yang Fan melirik beberapa orang di lapangan, dan tertawa. Siapa yang menilai aku sudah mati? Qin Xianzi dan yang lainnya merasa sedikit malu. Banyak orang melihat monster berjubah biru dari sudut mata mereka. Sebelumnya, dialah yang memutuskan bahwa Yang Fan harus mati, dan sikapnya sangat keras. Tapi saat ini, orang aneh berjubah biru itu sangat malu, lalu wajahnya muram, sangat jelek. Huff, kamu belum kembali ke tim, jelaskan semuanya dengan jelas. Dan roh batu raksasa kuno di bawah kursimu seharusnya milik sekte. Orang aneh berjubah biru itu berkata dengan dingin. Huff, aku belum kembali ke tim, jelaskan semuanya dengan jelas. Dan roh batu kuno di bawah kursimu seharusnya milik sekte. Orang aneh berjubah biru itu merasa sangat terhina, saat ini, sepertinya dia berniat menekan orang lain dengan senioritasnya. Di matanya, tidak peduli seberapa kuat Yang Fan, dia masih seorang kultivator pada tahap konsentrasi dan murid sekte tersebut. Karena itu, dalam menghadapi status senioritas, dia harus dikendalikan olehnya. Namun, begitu dia selesai berbicara, roh batu kuno di bawah kursi Yang Fan mengeluarkan geraman pelan. Ledakan, sebuah gaya gravitasi turun entah dari mana, mengenai dan menekan monster berjubah biru itu. Tiba-tiba menahan kekuatan supernatural gravitasi tirani ini, monster berjubah biru itu bergoyang dan jatuh ke tanah dengan wus. Engah. Dia pucat dan memuntahkan seteguk darah. Bahkan Nanming Sovereign, yang kekuatannya sebanding dengan Naschen Soul Grid Cultivator, hampir tidak dapat bersaing dengan kekuatan supranatural gravitasi, bahkan lebih mustahil baginya untuk menjadi orang kuat Naschen Soul biasa. Dalam benaknya, roh batu kuno menyebabkan luka serius padanya. Kamu. Tangan gemetar orang aneh berjubah biru itu menunjuk ke arah Yang Fan, marah dan ketakutan. Orang besar, ini adalah sesepuh sekte, jangan kasar. Yang Fan berpura-pura tidak puas dan berkata pada batu raksasa kuno itu. Roh batu kuno tampak sedih, dan mengesampingkan permusuhannya. Faktanya, akar jiwa Yang Fan bergabung dengannya, dan keduanya hampir memikirkan satu sama lain. Penatua Chow, saya baru saja kasar, tolong maafkan saya. Kata Yang Fan tanpa ketulusan. Penatua perempuan bermarga Liu bergegas untuk merapikan semuanya, dan berkata sambil tersenyum. Yang Fan, kamu telah melakukan dengan sangat baik dalam memasuki hutan batu aneh kali ini. Setelah kembali ke sekte,
kami akan melapor ke Tuan Tanah. Monster berjubah biru itu terbang lagi, tapi ekspresinya jelek. Yang Fan berkata dengan tenang, orang besar itu adalah teman dan rekan saya, bukan rampasan perang. Bagaimana dia bisa menjadi anggota sekte seperti yang dikatakan Penatua Chow? Penatua menghentikannya, dan berkata melalui transmisi suara, orang ini bisa memanjat hubungan dengan roh batu raksasa kuno, dan telah berulang kali menciptakan keajaiban. Bagaimana dia bisa sesederhana biksu dalam tahap konsentrasi? Mendengar ini, orang aneh berjubah biru itu pun menjadi tenang. Meskipun tidak peduli bagaimana dia mengamati, pihak lain adalah seorang kultivator dalam tahap konsentrasi, tetapi jika pihak lain benar-benar menyembunyikan kultivasinya, seberapa buruk kultivasinya yang sebenarnya? Memikirkan hal ini, dia menggigil. Faktanya, sekarang Yang Fan menyatu dengan esensi batu raksasa kuno, dia berpikir bahwa dia dapat melihat ke bawah ke ujung utara dan menantang tahap transformasi dewa, jadi tidak perlu menyembunyikan kultivasinya dengan cara yang sederhana. Alasan mengapa dia tetap mempertahankan kultivasinya pada tahap konsentrasi adalah karena persahabatannya dengan Lin Cheng. Selama perjalanan ke ujung utara ini, Lin Cheng adalah orang pertama yang dia ajak bicara dan temui. Pada awalnya, dia sama sekali mengabaikan kultivasinya dan menggantikannya sebagai kultivator biasa tingkat rendah. Hubungan antara keduanya sangat baik. Selama beberapa tahun ini, Yang Fan juga benar-benar menganggapnya sebagai teman. Jika Yang Fan tiba-tiba berubah dan tiba-tiba menjadi monster Naschen Soul yang legendaris, hubungan antara keduanya mungkin memburuk. Pada saat ini, tidak peduli bagaimana Lin Cheng, Perikin dan yang lainnya menebak dan meragukan, selama mereka tidak dapat memastikan kultivasi Yang Fan yang sebenarnya, tujuan Yang Fan akan tercapai. Sepanjang jalan, para biksu dari Sekte Jiwa Es kagum pada Yang Fan. Penatua perempuan bermarga Liu sangat sopan kepada Yang Fan, dan orang aneh berjubah biru itu tidak berani mengatakan apa-apa. Pria bermarga Fang itu diam-diam merasa gelisah. Untungnya, dari awal hingga akhir, Yang Fan bahkan tidak melihatnya, yang membuatnya merasa nyaman. Setelah terbang selama beberapa hari, semua biksu dengan selamat kembali ke Sekte Jiwa Es. Ketika dia pertama kali tiba di Sekte Jiwa Es, sesepuh Yuanying lainnya dari sekte itu keluar untuk menyambutnya dan bertanya tentang situasi di hutan batu yang aneh. Ketika para biksu penyambutan melihat roh batu kuno di bawah kursi Yang Fan, mereka semua sangat terkejut. Dalam hal ini, kata wanita tua bermarga Liu secara singkat. Ketika para tetua Yuanying ini mengetahui bahwa Yang Fan, seorang biksu berpangkat rendah, disukai oleh roh batu raksasa kuno, mereka menunjukkan kecemburuan. Ada juga beberapa orang yang memiliki motif tersembunyi dan ingin memainkan ide Yang Fan. Setelah kembali ke sekte, semuanya kembali normal. Perbedaannya adalah ada pria besar di sebelah Yang Fan, yang sangat menarik perhatian. Melihat ini, Yang Fan membiarkan roh batu kuno melarikan diri ke tanah saat tidak diperlukan, sehingga jauh lebih bersih. Hari tertentu, Yang Fan datang ke Gua Lin Cheng dan berkata kepadanya, teman Lin, melihat situasi saat ini, yang tidak akan bisa tinggal di utara ekstrim lebih lama lagi. Kata-katamu sangat aneh. Lin Cheng agak aneh, seolah-olah kamu bukan dari ujung utara. Hehe, aku memang bukan biksu dari ujung utara. Yang Fan tersenyum dan berkata terus terang. Kamu datang dari luar ujung utara. Lin Cheng tercengang. Tidak peduli berapa banyak tebakan tentang identitas Yang Fan sebelumnya, dia tidak pernah menyangka bahwa pihak lain berasal dari luar ujung utara. Jika itu dari luar ujung utara, maka semuanya akan masuk akal. Mengapa kultivasi Yang Fan tidak dapat dipahami dalam beberapa tahun terakhir? Dia tidak tahu apa-apa tentang ujung utara, dan dia bahkan belum pernah mendengar tentang negeri dongeng es dan salju. Ya, karena keadaan yang berubah, jika tidak diharapkan, saya akan meninggalkan Sekte Jiwa Es paling lama dalam 2 bulan, dan kemudian bersiap untuk pergi ke berbagai tempat di ujung utara untuk melaksanakan tujuan perjalanan saya. Setelah itu semua ini berakhir, saya akan meninggalkan ujung utara. Utara. Yang Fan mengubah pemikirannya. Meskipun Lin Cheng tidak begitu mengerti, dia tidak banyak bertanya. Cobalah untuk tidak memberitahu orang luar tentang identitas dan asalku. Yang Fan berkata dengan ringan. Tidak, sama sekali tidak. Lin Cheng mengangguk dengan wajah jujur. Nyatanya, Yang Fan juga mengerti bahwa cepat atau lambat seseorang akan menebak berita bahwa dia datang dari luar ujung utara. Tapi di luar ujung utara, wilayahnya sangat luas dan tak berujung, siapa sangka dari mana asalnya. Selain itu, dari kutub utara ke dinasti Qin Utara, rata-rata kultivator Naschen Soul harus terbang selama 40 atau 50 tahun untuk mencapai tujuan, jaraknya sangat jauh. Dengan basis kultivasi Yang Fan saat ini, dia benar-benar tidak takut pada siapapun di area seperti Qin Utara dan Utara Ekstrim. Setelah itu, Yang Fan mulai bermeditasi. Liu Sueqin ditugaskan ingin memiliki hubungan yang baik dengan Yang Fan, tetapi dia tidak pernah memiliki kesempatan.
Karena dia tidak bisa dekat dengan Yang Fan, dia dan Lin Cheng berjalan bersama, dan hubungan itu menjadi semakin baik. Yang Fan melihat semua ini dan tidak mengatakan apa-apa. Di ruang Xianhong, dia menghabiskan banyak waktu membantu Si Qianhan pulih dari lukanya. Kerusakan beku dahsyat yang diderita Si Qianhan bahkan lebih mengerikan dari yang dibayangkan Yang Fan. Aku tidak tahu apa yang terjadi di kolam Wan Han Bingyuan. Yang Fan bergumam pada dirinya sendiri. Segera, berita tentang situasi di rumah terlarang Kisler dan hutan Kisler juga datang. Dikatakan bahwa dengan hutan Kisler sebagai pusatnya, segala sesuatu dalam radius ribuan mil akan membeku. Dan ada juga hawa dingin, yang secara bertahap menyebar ke seluruh negeri es dan salju, membuat lingkungan di sini sedikit lebih buruk dari sebelumnya. Untungnya, situasinya tidak berubah lebih jauh sejak saat itu. Namun, masalah ini telah menarik perhatian para pejabat tinggi di ujung utara. Pada hari ini, ketika pikiran Yang Fan menyatu dengan ruang Xianhong, dia merasakan perubahan atmosfer di area Taman Binatang Buas. Sebuah retakan kecil muncul pada telur kristal yang diubah oleh ular kristal dingin yang mengkilap. Hebat, tidak terlihat seperti setengah bulan, ia akan mampu melewati bencana transformasi dan maju ke tahap transformasi. Yang Fan terlihat senang. Mengikuti Soul Eater Scorpion King, Glaze Cold Crystal Snake juga akan dipromosikan ke tahap transformasi. Bakat Glaze Cold Crystal Snake sebanding dengan binatang dewa, sebagai binatang mutan liar, setelah dipromosikan ke tahap transformasi, kekuatannya tidak dapat dinilai dengan akal sehat. Selain itu, ketika Raja Kalajengking beracun melewati bencana yang berubah bentuk terakhir kali, Yang Fan mundur, dan Si Qianhan sepenuhnya bertanggung jawab, dia tidak mengadakan pertempuran secara langsung, dan kali ini dia ingin mengalaminya di tempat. Melihat situasi ini, Yang Fan akhirnya bersiap untuk meninggalkan Sekte Jiwa Es. Tetapi tepat ketika Yang Fan hendak meninggalkan Sekte Jiwa Es, Liu Sueqin dan tuannya datang untuk mengirim pesan. Apa, Penatua tertinggi ingin melihatku? Yang Fan menunjukkan ekspresi aneh. Dia juga telah mengintai di Sekte Jiwa Es selama beberapa tahun, dan dia juga tahu bahwa ada sesepuh misterius di Sekte Jiwa Es. Bahkan indera jiwa Yang Fan hampir tidak bisa merasakannya. Dalam hal ini, Yang Fan tidak mudah untuk memveto. Hatinya bahkan tergerak, konon tetua tertinggi dari Sekte Jiwa Es hidup lama sekali, mungkin dia bisa mendapatkan berita tentang air jiwa Tianyi darinya. Oke, kepatuhan lebih baik daripada rasa hormat. Yang Fan tampak tenang. Tidak lama kemudian, tetua perempuan bermarga Liu membawa Yang Fan ke gunung di belakang puncak utama Sekte Jiwa Es. Tempat ini sepi dan damai, nampaknya biasa saja, namun biasanya terdaftar sebagai area terlarang Sekte. Penatua perempuan bermarga Liu membawanya ke sebuah gua biasa di daerah terlarang di belakang gunung. Seorang lelaki tua dengan sapu menyapu salju dan daun-daun berguguran di depan gua. Yang Fan mengira dia adalah seorang pelayan pada awalnya, jadi dia tidak terlalu memperhatikan. Namun, setelah mendekati orang ini, perasaan aneh tiba-tiba muncul. Meskipun lelaki tua itu sedang menyapu lantai, ekspresinya sangat fokus, hampir mencapai keadaan ekstasi, setiap gerakan, setiap perubahan detail bertepatan dengan beberapa misteri di dunia ini. Orang ini tidak sederhana, ada kilatan cahaya di mata Yang Fan, dia berhenti, menyipitkan matanya, dan menatap lelaki tua itu. Lelaki tua itu mengenakan kemeja biru pucat dengan tambalan padat di atasnya, yang jelas sudah dicuci berkali-kali. Dia tampak fokus, teliti, dan wajahnya sangat biasa. Rekan Taois Yang, apakah kamu tidak pergi ke gua? Tetua perempuan bermarga Liu bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak, Yang Fan tampak tenang, dan bertanya lagi bolehkah saya bertanya di mana Penatua tertinggi? Sejujurnya, saya belum pernah melihat Penatua tertinggi, tetapi saya hanya membawa Anda ke sini sesuai kebutuhan. Liu wanita itu Penatua bermarga menghela nafas. Maka misimu telah selesai, kata Yang Fan dengan senyum ringan. Penatua perempuan bermarga Liu memandang lelaki tua yang menyapu lantai dengan serius, ekspresi terkejut muncul di matanya, dia mencondongkan tubuh ke depan dan pergi. Yang Fan berdiri di depan gua biasa ini, dengan tangan di belakang, berdiri dengan tenang. Lambat laun, indera jiwanya menyatu dengan tanah di bawah kakinya. Perasaan kendali mutlak hanya meyakinkannya sedikit, tapi dia masih merasa sedikit tidak nyaman. Pada saat yang sama, dia menghubungi roh batu kuno yang berada puluhan mil jauhnya di bawah lapisan tanah. Esensi batu kuno berada di bawah lapisan tanah dan segera bergegas ke sini. Namun, lelaki tua penyapu ini tetap fokus, seolah-olah dia adalah lelaki tua yang sangat biasa. Yang Fan hanya menunggu dengan tenang, dengan tegas tidak mengganggu pihak lain. Karena, melalui gerakan lelaki tua itu, dia sepertinya bisa menyentuh level yang lebih tinggi secara samar. Akhirnya, ketika tidak ada satupun daun atau salju yang jatuh di depan gua,
lelaki tua itu menghela nafas lega dan akhirnya menyingkirkan sapunya. Yang Fan tampak serius, mengambil napas dalam-dalam, menangkupkan tinjunya dan memberi hormat, "Saya Yang Fan, saya telah bertemu senior." 620.